9 rekomendasi membangun SPBE Pemkab Jombang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya buat menjadi sederhana, yakni dengan kata-kata 9. 9 rekomendasi ini agar mudah diingat, Bapak Ibu. Nah, ini dasarnya adalah Perpres 95 2018 dan Permenpan terbaru untuk evaluasi 59 2020. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu ingkang insya Allah harusnya kita sudah bertemu Pak Bu. Kita sudah mungkin setidaknya harusnya 2-3 kali nggih kita sampun pinanggih waktu dulu pertemuan yang dihadiri Bu Ibu. Nah, menika dalem kebetulan diberikan amanah dulu ya sampai sekarang menjadi evaluator untuk SPBE termasuk tahun ini Bapak Ibu sekalian. Nanti saya kok yakin nanti Pemkab Jombang juga akan dievaluasi. Cuman saya belum tahu Pak, apakah Jombang masuk yang evaluasi bulan Mei ini ataukah ikut evaluasi bulan September. Mudah-mudahan September. Ya, karena ini nanti akan ada 2 batch dari anggaran yang dulu terbatas 130 yang direview sekarang sudah kembali lagi sekitar 500-an lebih, Pak. Nah, lalu juga perumus perangkat evaluasi SPBE 2021, kemudian di Kemenkominfo membantu juga, kemudian di BSNP. Bidang S3 Kulo kebetulan di Computer Science dan memang di e-government, kemudian Nawi di ITS dalam masih diberikan amanah menjadi Kepala Program Studi Pasca Sarjana Departemen Sistem Informasi ITS. Salah satunya topiknya juga e-government SPBE Bapak Ibu atau Smart City. Monggo kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada yang mau meneruskan studi S2 atau S3 di ITS, ada program yang PJJ Bapak Ibu, program jarak jauh. Jadi itu program yang Bapak Ibu kuliahnya hanya Jumat Sabtu dan nggak perlu ke Surabaya. Niku wonten nanti monggo kalau tertarik, termasuk untuk meningkatkan kompetensi teman-teman dari staf di tempat Bapak Ibu atau pejabat di Bapak Ibu. Dan niku nanti sekalian untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya dijadikan tesis atau disertasi. Nah, sekalian meningkat jadi S2, S3. Kalau untuk membantu di e-government Smart City dari Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Bojonegoro, Madiun, Kabupaten Madiun, Mojokerto, Batu, Balikpapan, Trenggalek. Ya, kira-kira 20. Ngeten Bapak Ibu. Nggih, lajeng mawon. Nah, ini yang kemarin dulu waktu sama Pak Imam Mahdi yang masih di Kemenpan, masih dengan Pak Imam Mahdi dari mulai alhamdulillah membuat perangkat sampai dengan presentasi untuk semua OPD di Jakarta. Ini yang dulu waktu kita mungkin ketemu untuk yang Smart City ada buku. Nah, ini nanti kalau untuk Smart City bisa gratis download di sini Pak Bu. Kita ada buku juga mungkin. Baik. Baik Bu, saya akan mulai nggih. Kita akan mulai dari bahasa saya akan coba dalam bahasa yang sederhana Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Niatan kita adalah mudah-mudahan hari ini Allah mengaruniakan kita ilmunya, walaupun sangat sedikit sekali ilmu yang mungkin Allah perkenankan ke kita, tetapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan itu saya yakini dari pengalaman kami di mana kami membantu, perubahan terjadi itu dari pemahaman. Pemahaman itu muncul ketika kita memiliki wawasan. Nah, hari ini mudah-mudahan pintu masuk kita untuk menambah wawasan Bapak Ibu, sehingga dari wawasan itu diharapkan memiliki persamaan pemahaman bersama. Dari situ akan muncul komitmen dan insya Allah akan ada perubahan. Dan insya Allah Bapak Ibu, dari pengalaman kami, bahwa SPBE atau e-government itu kunci untuk meningkatkan layanan publik ke masyarakat sekaligus mempermudah operasional internal kita Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah nun sewu dalam atur mohon izin nun sewu kalau saya selalu mencoba untuk mengingatkan ke diri kula piyambak bahwa dengan betapa luar biasanya Bapak Ibu birokrat, karena memang Indonesia akan bisa lebih baik manakala birokrasi dan birokratnya lebih baik,
dan akan lebih baik manakala dengan memanfaatkan teknologi informasi Bapak Ibu. Dan insya Allah apa yang Bapak Ibu akan kerjakan dengan teknologi informasi dan sistem teknologi informasi yakni SPPA, insya Allah menjadi jariah Bapak Ibu, insya Allah menjadi jariah Bapak Ibu. Tentu saya selalu percaya itu. Jihad kita itu dalam layanan publik Bapak Ibu. Jihad kita itu dalam memperbaiki sistem. Insya Allah saya punya keyakinan Allah mencatat itu dan insya Allah jadi jariah kita di barzah dan akhirat nanti. Baik, saya akan mulai Bapak Ibu nggih dari SPPA, pengertian dari definisi SPPA. Nah, menika singkatannya bukan SPBU, kalau Bapak Ibu ingat mudah ya SPBU, tapi ini SPPA, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi stasiun pengisian bahan bakar LPG, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini definisinya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPPA. Ngeten Pak Bu, intinya biar kita memiliki persamaan persepsi bersama, kalau kita menyebut kata SPPA, intinya ketika Bapak Ibu, staf Bapak Ibu sedanten, semua orang-orang di Pemkab Jombang itu sudah memanfaatkan TIK untuk kerja Bapak Ibu di Pemkab maupun memberikan layanan publik Pak Bu. Oke. Nah, TIK ini ampun Bapak Ibu batasi hanya sampai di internet, boten. TIK ini termasuk PC, telepon, SMS yang Bapak Ibu pakai, WA. Nah, ini tadi teman-teman Kominfo WA saya untuk urusan presentasi ini ya. Atau Bapak Ibu WA untuk ke teman itu juga sudah masuk TIK Bapak Ibu. Terus selama Bapak Ibu sudah memakai teknologi informasi dan komunikasi, ya, termasuk HT Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu sudah disebut menggunakan SPPA. Terus kalau Bapak Ibu sekalian misalnya wonten sing ngendika, "Oh, aku nggak pakai SPPA. Aku tuh Satpol PP. Satpol PP nggak butuh pakai SPPA." Nah, ketika Satpol PP memakai HT Bapak Ibu sekalian atau bahkan pakai WA ketika ngejak nanya koordinasi dengan teman-temannya, itu sudah SPPA Bapak Ibu sekalian. Terus itu SPPA Bapak Ibu, terus selama Bapak Ibu memakai teknologi informasi komunikasi, maka untuk operasional kerja Bapak Ibu maupun eksternal layanan publik, Bapak Ibu dikatakan sudah menggunakan SPPA. Sehingga kalau dulu nun sewu di satu Pemda, kulo pernah memperoleh feedback ngeten ke kami, misalnya, "Oh Pak, kami di Pemda kami prioritasnya bukan SPPA, prioritasnya layanan publik. Program kami prioritasnya layanan publik." Nah, Bapak Ibu sekarang nggak ada layanan publik yang nggak pakai teknologi, Bapak Ibu. Apalagi masa pandemi ini. Jadi kalau prioritas Bapak Ibu layanan publik, prioritasnya kesehatan, apapun, sekarang pasti pakai teknologi. Dan itu pasti SPPA. Baik, jadi SPPA dibagi dua Bapak Ibu, yakni untuk operasional internal atau antar administrasi pemerintah, organisasi pemerintah, itu namanya layanan administrasi pemerintah, dan eksternal itu namanya layanan publik. Ngeten ya? Baik. Termasuk kalau internal itu termasuk untuk ngurusin gaji atau laporan ke provinsi, nah itu namanya layanan administrasi pemerintah. Baik Bapak Ibu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang sering nanti Bapak Ibu bingung, apa sih kemarin kok ada Smart City, sekarang SPPA, sebenarnya itu kayak apa? Ini saya matur dulu nih Bapak Ibu, bahwa sebenarnya Jombang itu sudah lengkap. Dokumennya, dokumen perencanaannya sampun lengkap Bapak Ibu. Mestinya nanti tahun 2021 ini ketika nanti akan direview, Bapak Ibu itu nilainya di bagian perencanaan strategis harusnya tinggi. Lengkap kenapa? Karena Jombang tahun 2019 sudah membuat dokumen Master Plan Smart City sekaligus satu paket di dalamnya adalah arsitektur SPPA Bapak Ibu 2019 sampai 2023. Ngeten nggih. Saya matur dulu apa bedanya dan hubungannya antara Smart City sama SPPA. SPPA menika Bapak Ibu, SPPA menika adalah satu dari 6 dimensi Smart City.
dalam atur. SPBE itu atau pemanfaatan TIK untuk organisasi pemerintah, untuk Pemkab, itu satu dari 6 dimensi Smart City. Artinya yang Bapak Ibu sudah buat dulu lewat Bapeda, di koordinasi Bapeda itu membuat master plan Smart City, itu sudah include di dalamnya kita bikinkan arsitektur SPBE. Inti dari Smart City itu adalah inovasi teknologi kolaborasi. Bapak Ibu, monggo nanti kalau Bapak Ibu ini meneruskan kepada Ibu Munjidah, atau Bapak Ibu sekalian nanti bersemangat kembali untuk kita dorong untuk Smart City, diingat bahwa Smart City itu intinya adalah perubahan mindset cara kerja, yakni inovasi teknologi kolaborasi. Jadi range-nya itu inovatif Bapak Ibu, memanfaatkan teknologi, kemudian kolaboratif, memanfaatkan kerjasama antara UPD, masyarakat, swasta, akademisi, media, pentahelik. Itu kuncinya itu. Dalam hal nopo? Dalam hal 5 dimensi Bapak Ibu. Pertama adalah smart governance. Nah, smart governance itu inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi di bidang pemerintahan. Terus jadi itu yang untuk pemerintahan. Itulah yang masuk SPBE. Kemudian yang kedua smart branding. Smart branding ini tentang branding Kabupaten Jombang. Kita kan pengen memperkuat Kota Jombang itu sebagai pusat pendidikan akhlak di Indonesia, Pak Bu, dengan pesantrennya. Nah, itu di branding, Pak Bu. Ya, itu lalu smart ekonomi itu tentang ekonominya, smart living itu tentang tata kotanya, smart society itu tentang masyarakatnya, smart environment itu tentang lingkungannya. Nah, ini saya singkatnya adalah SPB itu adalah satu dari 6 dimensi Smart City. Kalau Smart City pelaksananya itu bukan cuma Pemkot, Pak Bu, bukan cuma OPD, tapi juga swasta, masyarakat, akademisi, dan media. 5 pihak yang kita kenal sebagai pentahelik stakeholder kota. Tetapi untuk SPBE, Bapak Ibu, SPBE menika pelaksananya adalah OPD, Bapak Ibu, Pemkab. Pemkab. Jadi ini jelas sekali, tegas sekali. Kalau SPBE itu Pemkab. Nah, sehingga dengan demikian kekuasaan dari pimpinan daerah atau Ibu Bupati dalam hal Smart City itu tidak absolut, Pak Bu, karena ada pihak-pihak yang tidak berada dalam birokrasi wewenang beliau, sehingga sifatnya adalah persuasif kolaboratif. Tapi kalau SPBE itu absolut. Jadi Ibu sakit atau Bupati bisa meminta, ya, memerintahkan untuk melaksanakan apapun terkait SPBE. Nah, karena cakupan yang besar tadi, Pak Bu, biasanya PIC lapangan, PIC lapangan. Saya matur PIC lapangan. Nanti saya akan bicara tim koordinasi SPBE, tapi ini PIC lapangan. Biasanya untuk Smart City itu PIC lapangannya Bapeda. Khusus SPBE, PIC lapangannya, operasionalnya adalah Kominfo biasanya. Nanti saya akan matur tim koordinasi SPBE yang diketuai oleh Sekda. Nah, ini Bapak Ibu monggo nanti dicek. Jadi di Bapeda itu juga sampun matur juga sudah ada buku master plan yang harusnya sifatnya terbuka, bisa dibaca dan harusnya dibaca oleh semua OPD. Yakni 3 buku untuk master plan Smart City sesuai dengan panduan dari Kominfo. Kemudian sudah ada posternya juga, Pak Bu, quick win-nya apa, menengah jangka panjangnya apa. Dan hari ini kita bicara arsitektur SPBE, juga sampun wonten arsitektur SPBE 2019-2023. Arsitektur SPBE meniko adalah perencanaan SPBE selama 5 tahun untuk semua OPD, Pak Bu, untuk semua OPD. Jadi tiap tahun OPD harus melakukan apa? Sudah ada. Nah, menikah Bapak Ibu, Jombang tahun 2019 indeks SPBE-nya 1,6. Ini 1,6. Mungkin yang 2020 tidak ikut karena yang di
yang diambil cuma 130 sedikit. 2021 insya Allah pasti kemungkinan sangat besar ikut Pak. Nah, harusnya mudah-mudahan dengan pertemuan ini dan dengan dulu pertemuan awal-awal kita sebelumnya, harusnya Bapak Ibu sekalian nilai dari SPB itu meningkat. Mudah-mudahan bukan kurang, mudah-mudahan mencapai baik, ya ini 2,6. Monggo dipirsani. Ini nilai terendah Bapak Ibu sekalian, nilai terendah adalah angka 1 ini, yakni pertama adalah kelembagaan. Ini perangkatnya masih pakai perangkat lama Bapak Ibu, nanti kalau matur akan ada perangkat baru. Ini masih perangkat lama nggih. Perangkat lama pakai Permenpan nomor 5 tahun 2018. Perangkat baru pakai Permenpan 59 2020. Perangkat lama ada 35 indikator. Perangkat baru ada 47 indikator. Jadi diprediksikan nilai SPB seluruh Indonesia akan turun Bapak Ibu. Karena perangkatnya jadi 47 ketambahan. Nah, ini challenge-nya buat Jombang. Naiknya gimana ya gitu ya? Masih pakai yang lama segini gitu ya, pakai yang baru gimana gitu ya. Nah, monggo ini hari ini saya akan sharing ke Bapak Ibu. Ya, monggo Bapak Ibu nanti catat apa yang bisa dilakukan. Baik. Nah, ini kalau kelembagaan ini nanti satu-satu aja Pak Mugi. Nanti ini kita akan perbaiki nilai ini. Baik, ini berarti kondisinya masih perlu kerja bareng kita bersama Bapak Ibu. Nah, targetnya Bapak Ibu, dulu kami pernah koordinasi. Jombang ini targetnya, monggo Bapak Ibu kalau dikoreksi nanti waktu diskusi disampaikan. Mestinya targetnya di 2021, nanti mudah-mudahan 2,6 Pak. Baik. Dari berarti lompat nggak Pak Bu? 1,6 kurang ke minimal 2,6. Baik, lompat. Ya, lompat langsung ke baik. Mudah-mudahan Pak Bu mudah-mudahan sepakat ini. Ini harus disepakati nanti di forum nih, karena ini kerja bareng, bukan kerjanya Kominfo tapi kerjanya bareng. Kita sareng Pak Bu. 2,6 mugi-mugi. Nah, mengapa SPBE wajib Bapak Ibu dalam atur dulu? Suka tidak suka tadi sampun disampaikan Pak Asisten 3 bahwa alhamdulillah malah sudah menjadi kewajiban capaian dari Pemkab semua OPD. Karena pertama harus patuh secara peraturan, yakni Perpres 95 2018 itu sudah mewajibkan. Kedua, Bapak Ibu sudah diwajibkan pakai Perpres. Niki undang-undangnya sedang dipersiapkan loh Pak Bu. Undang-undangnya sedang dipersiapkan. Yang kedua, Permenpan 59 2020 itu indeks SPB Kemenpan setiap tahun di Bapak Ibu dicek. Ketiga, ada Perpres 39 2019 tentang satu data Indonesia. Keempat, ada tentang peta proses bisnis, ini yang teman-teman Ortala biasanya. Tentang Permenpan 19 2018 tentang peta proses bisnis SOP. Kelima, BSSN yang tentang persandian. Keenam, tentang SIPD yang Permendagri 70 sama 90, Pak Bu, artinya itu wajib. Lalu ini Pak Bu terakhir, apa itu? BPK. Nggih Pak Bu, kebetulan saya narasumber untuk BPK. BPK ini punya tim khusus Bapak Ibu. Namanya tim kinerja SPBE. Nah, ini tugasnya setiap tahun ini masuk untuk mengaudit kinerja SPBE. Kulo dereng ngertos apakah BPA tim kinerja SPB itu masuk ke Jombang atau enggak. Tapi yang kami tahu, kami membantu di Kabupaten Mojokerto, ya masuk. Nah ini nanti dicek apakah Bapak Ibu itu sudah punya perencanaan SPBE. Mangke dicek apakah RKA Bapak Ibu, RKA belanja Bapak Ibu itu sudah, kalau belanjanya terkait SPBE terutama TIK itu sudah ada nyambung sama peta rencana dan arsitektur SPBE apa mboten? Mungkin ini hal baru Bapak Ibu. Mungkin kula matur, kula akan jelaskan. Nah, alasan pertama karena kita harus patuh secara peraturan. Dan ini kuat ya Bu, 7 alasan yang peraturan tadi sudah kuat Pak Bu ya. 7 alasan itu sudah kuat. Kemudian dari sisi manfaat, jelas nih Pak Bu, efisien, mudah, fleksibel, datanya terdokumentasi, dan insya Allah saya sampun membuktikan Pak Bu, saya sudah membuktikan beneran di banyak Pemda seperti kayak Surabaya,
atau nopo kalau kula matur. Kota Madiun nggih, kita bantu Kota Madiun itu dari mulai KPK masuk, lalu KPK meminta untuk melakukan perbaikan. Itu alhamdulillah dalam 2-3 tahun, terutama waktu Pak Maidi, itu langsung dapat penghargaan per tahunnya itu rata-rata kayak kemarin itu 35 penghargaan tingkat nasional, Pak. Ini dengan menguatkan di SPBA. Kalau di Kota Madiun dengan Smart City-nya. Kita mendampingi sejak awal dari Pak Sugeng, Pak Maidi. Oke. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, perangkat yang baru, ini agar Bapak Ibu aware semua, perangkat baru ini ada 47 indikator. Kalau yang lama 37 indikator, 35 itu pertanyaannya, ada pertanyaan umum juga. 47 indikator Pak Ibu, 8 aspek, 4 domain. Oke. Nanti yang akan ditanya, akan diukur, nah perangkat ini sekaligus selain menjadi alat ukur, menjadi cermin Bapak Ibu, buat Bapak Ibu dan buat pemerintah pusat, ya. Pemkab Jombang itu seberapa SPBE-nya itu cermin, juga bisa menjadi panduan untuk perbaikan SPBE Bapak Ibu. Oke. Satu persatu nggih Pak Bu, ada 9 rekomendasi yang kami pengen sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kan gini, wes aku pengen bangun SPBE, sakjane opo wae sih? Ya, sebenarnya apa saja sih yang harus saya bikin, saya kelola? Sebenarnya Bapak Ibu kalau saya petakan, SPBE itu ada 14 komponen Bapak Ibu. Dados SPBE itu ada 14 komponen, bukan cuma aplikasi sama infrastruktur saja, tapi termasuk SDM, termasuk produk hukum, termasuk audit, sehingga termasuk organisasinya, strukturnya, sehingga SPBE menika bukan hanya urusan Dinkominfo Bapak Ibu. Nggih, kula matur malih. Bukan hanya urusan Dinkominfo. SPBE menika urusannya, tanggung jawabnya semua OPD di bawah koordinasi sekretaris daerah Sekda. Oke. Jadi SPBE adalah tanggung jawab semua OPD di bawah koordinasi sekretaris daerah. Nah, ada 14. Pertama nanti ada layanan SPBE. Layanan SPBE itu semua layanan yang Bapak Ibu punya, baik layanan administratif, non-administratif. Yang memanfaatkan TIK itu disebut layanan SPBE. Layanan Puskesmas, ngagem komputer, layanan SPBE. Layanan bisnya di-track pakai tracking, bisnya di-track pakai komputer, bisnya dimasukkan datanya pakai komputer, layanan bis itu juga layanan SPBE. Layanan surat menyurat, layanan administrasi SPBE. Layanan ngurus KTP, surat izin, surat keterangan, layanan SPBE. Dados layanan pertama yang diurusin dalam SPBE itu adalah layanannya dulu. Itu yang muncul di permukaan, Pak Bu. Di bawahnya layanan itu ada peta proses bisnis, ada prosedur, ada juknis, ada SOP. Nah itu Pak Bu, kerjaannya SPBE kedua adalah bikin juknis, bikin SOP, bikin prosedur yang cepat, efisien. Itu namanya proses bisnis. Lalu yang diurusin di SPBE lagi adalah data dan informasi. Itu Bapak Ibu gimana agar data-datanya itu bisa jadi digital, lalu disimpan, lalu dianalisis. Kemudian yang diurusin berikutnya aplikasi. Nah ini biasanya yang bikinkan teman-teman Kominfo. Yang diurusin berikutnya infrastruktur, mencakup jaringan, pusat data, sama sistem penghubung layanan. Lalu keamanan SPBE, biasanya penanggung jawabnya adalah teman-teman persandian dari Kominfo. Nah, lalu nanti manajemen SPBE Pak Bu ada 8. Ya, itu nanti penanggung jawabnya macam-macam PIC-nya nanti saya tunjukkan. Lalu penyelenggara dan SDM SPBE. Nah, manusianya sendiri itu urusannya juga. Jadi teman-teman BKD dalam atur, teman-teman BKD ini menjadi sangat penting karena sekarang trennya teman-teman BKD harus tahu SDM SPBE itu apa saja. Sehingga ketika pengadaan dan pendidikan dari SDM itu sudah mulai memunculkan jabatan-jabatan atau istilahnya pos-pos atau role-role yang terkait SPBE. Contoh, bukan cuma programmer, tapi ada web admin, ada bisnis analis, ada sistem analis.
Pendidikannya juga macam-macam, ada pendidikan jaringan, teknisi web, admin web, database. Nah, ini teman-teman BKD harus memahami itu, termasuk sertifikasinya juga. Sehingga harapannya, dan memang fungsi BKD menjadi sangat penting di masa SPBA ini. Kalau tidak, nanti pengadaan SDM-nya ya biasa-biasa terus, Pak Bu. Kasihan OPD tidak akan mampu mengejar. Lalu yang harus dilakukan berikutnya adalah Monef, Pak Bu. Monef, SPBA setiap tahun, lalu audit TIK 2 tahun sekali. Nah, ini nanti audit ini bisa inspektorat, bisa Kominfo. Nah, kalau inspektorat, ini soalnya saya diskusi di beberapa Pemda ya, inspektorat menunjukkan, Pak ini audit TIK tuh ngapain? Ini audit aplikasi, Pak, audit infrastruktur, sama audit keamanan. Wah itu kalau di tupoksi saya ada itu, gitu ya. Kita pernah ngobrol dengan beberapa teman-teman inspektorat. Ada Pak tupoksinya, cuman kita nggak punya orangnya, gitu, nggak punya sumber dayanya. Nah monggo kalau kegiatannya nanti mau masuk di inspektorat, tetapi timnya mungkin melibatkan tim dari Kominfo juga bisa. Nah lalu Bapak Ibu yang di berikutnya adalah kebijakan internal, itu juga ini bagian hukum, membuat semua peraturan-peraturan hukum terkait komponen-komponen tadi. Baik Pak Bu, saya masuk ya Pak Bu, nanti ada TAPD segala, ini penting ini. TAPD itu nanti harus tahu tentang SPBA. Dan kalau kami selalu merekomendasikan Dinkominfo itu dengan SPBA ini, apalagi dengan Permenpan 59, Dinkominfo dengan terserah mekanismenya seperti apa, harus dilibatkan pada saat perencanaan anggaran, Bapak. Idealnya Dinkominfo masuk di TAPD, idealnya Dinkominfo masuk di TAPD. Kalaupun tidak masuk di TAPD, maka ada mekanisme di mana Dinkominfo itu mereview anggaran sebelum nanti disahkan untuk memastikan relevansi RKA-nya itu sama dengan peta rencana SPBA tahun tersebut untuk OPD masing-masing OPD. Ya kan Pak Bu. Dan itu ada di Permenpan 59 2020 Pak Bu. Fungsi peran Dinkominfo dan Bapeda dalam hal RKA. Indikator 13, nanti saya dicek. Baik, 9 Bapak Ibu rekomendasi kami. Pertama, ini saya persingkat Pak Bu, dan poin-poinnya saya perjelas. Agar SPBA Pemkab Jombang bisa mencapai 2,6, bismillah bisa mencapai 2,6, monggo dikejar, ini masih April, Mei, Juni, Juli, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, sudah mulai ngisi Pak Bu nanti. Jadi kurang lebih ada 4 bulan nih Pak Bu. Monggo dikejar nggih, 4 bulan. Mudah-mudahan dapat jadwal yang September. Pertama, tim koordinasi SPBA. Nah, ini saya kemarin sudah diskusi dengan teman-teman Bapeda. Ternyata sudah ada SK tim koordinasi SPBA. Sudah ada tim koordinasi SK timnya harus jelas Pak Bu. Cuman mohon izin kami kemarin matur ini koordinatornya harus sekretaris dari daerah. Tetapi Bapak Ibu, dan itu penting sekali karena nanti keputusan itu yang nyetok, yang tanda tangan sekretaris daerah. Karena SPB itu akan lintas OPD Bapak Ibu. Nah kemarin kita diskusi dengan teman-teman Bapeda, bisa enggak Dinkominfo itu menjadi wakilnya koordinator. Kula matur mboten saged nawi wakil Bapak Ibu. Karena secara wewenang memang dia tidak bisa menggantikan sekda. Paling banter adalah anu Pak pertimbangannya teknis. Nun sewu nggih dalem matur nun sewu matur. Kalau misalnya nanti Pak Sekda berhalangan terus kemudian rapat sering dipimpin oleh Pak Kepala Dinas Kominfo gitu ya. Itu tetap nanti yang tanda tangan Pak Sekda. Inilah pentingnya memang di dalam Perpres 95 itu koordinator Sekda Bapak Ibu. Jadi kalau Dinkominfo ternyata sering memimpin rapat, itu mungkin sebagai sekretaris, sekretaris dari tim koordinasi SPBA. Dados tanda tangan dan pengambilan keputusan itu tetap di
sekretaris daerah. Dan itu diukur nggih Pak Bu. Nun sewu dalam mater, mengke dinilai. Bapak Ibu silahkan persani di Permen 459 ada indikator menilai seberapa sekda nggih, pimpinan daerah itu betul-betul turun tangan untuk melakukan pertemuan rutin, misalnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali untuk memonitor. Monggo nun saya mohon izin disampaikan ke Bapak Ibu pimpinan sekalian. Nah, jadi SK-nya jelas Bapak Ibu. Kedua adalah keterlibatan dukungan tim tadi yang ada di SK tadi di penyusunan review tahunan arsitektur peta rencana SPBE. Dados ini harus ada pertemuan rutin untuk ngecek Pak Bu. Oh rencananya OPD ini bikin aplikasi ini, OPD ini bikin aplikasi ini. Minimal misalnya 3 bulan sekali ada rapat, dicek. Ngeten. Lalu keterlibatan Bapeda dan Dinkominfo dalam TAPD atau proses RKA belanja khususnya komponen SPBE. Jadi di dalam RKA ada komponen belanja bukan cuma hardware Pak Bu. Oh ada OPD nopo mau bikin aplikasi, mau beli laptop, mau mengadakan SDM programmer, mau pelatihan TIK, itu harus sesuai dengan peta rencana, nama dokumennya peta rencana Pak. OPD tersebut di tahun tersebut. Nah itu nanti yang tahu kayak gitu itu adalah Dinkominfo sama Bapeda. Dicek di ininya. Gitu Pak Bu. Kalau nggak ada gimana? Ya harus diamankan Pak. Diamankan. Dalam arti diamankan itu berarti di bagian review mungkin arsitekturnya itu ditambahi Pak Bu. Kemudian nanti Bapak Ibu harus ada bukti peran nyata tim koordinasi SPBE dalam kolaborasi implementasi SPBE lintas OPD. Nah ini Pak Bu. Satu nggih. Monggo Pak Bu dicek SK-nya, setahu saya SK-nya sudah jelas. Kedua, monggo Bapak Ibu dorong niki tim koordinasi SPBE itu harus bergerak Pak Bu. Ini saya matur gini karena kekuatan Bu. Saya ditelepon sama Pak Sekda Sumedang. Pak Sekda Sumedang itu nilainya tertinggi di Jawa Barat Pak, 3,81. Itu beliaunya kami menemukan rata-rata ketika melakukan wawancara penilaian SPBE yang nilai-nilainya tinggi itu Pak, kados ngeten niki. Itu yang menemui itu satu OPD itu lengkap, kepala dinas dan Bapak Ibu yang mimpin sekretaris daerahnya langsung. Jadi waktu kami wawancara begini, kados seperti ini wawancara tentang SPBE, sekdanya langsung Pak. Nah salah satunya dari Sumedang ini. Nah saya membuktikan bahwa peran pimpinan dalam hal ini Pak Sekda menjadi kunci dan tim koordinasi SPBE menjadi kunci untuk sengkuyung bareng semua OPD bergerak. Kalau hanya dari Kominfo saja, Kominfo tidak memiliki wewenang untuk itu Bapak. Jadi saya menggarisbawahi monggo tim koordinasi SPBE jangan lupa-lupa, jangan bosan-bosan digerakkan Bapak Ibu. Harus bergerak. Nawi mboten nanti dia akan bisa bergerak bersama-sama secara kota kabupaten. Satu, kuncinya tim koordinasi SPBE. PIC-nya adalah Sekda, Dinkominfo, sama bagian hukum. Ini artinya PIC yang harus ingat segera menggerakkan tim koordinasi SPBE. Kedua, Bapak Ibu. Kedua, apa yang direkomendasikan agar nilainya 2,6. Renja RKA belanja komponen SPBE di semua OPD harus selaras dengan peta rencana SPBE, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu sudah punya dokumen namanya arsitektur SPBE. Plus ada Pak Bu, itu arsitektur SPBE sudah di breakdown per tahun. Tiap-tiap OPD belanja apa, tahun ini belanja apa, untuk tiap komponen itu sudah ada Pak Bu. Namanya peta rencana SPBE. Nah, monggo nanti berkoordinasi dengan Bapeda yang kemarin waktu pertemuan juga ada teman-teman Kominfo juga. Harusnya dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sampun diupload yang bisa diakses semua OPD atau dipegang teman-teman Kominfo juga. Nah, renja RKA OPD itu mestinya ada selaras ya dengan peta rencana SPBE. Inilah juga yang akan diperiksa oleh BPK Bapak Ibu.
apakah Bapak Ibu belanja ini di RKA ini perencanaannya ini sudah selaras sama perencanaan SPBE, yakni peta rencana SPBE. Insya Allah belum ada sanksi Bapak Ibu, masih dalam bentuk edukasi. Ini yang kami pahami ya. Nah nanti bentuknya kayak gini Pak Bu, jadi kayak apa? Bentuknya seperti kalau yang peta rencana sudah kami bikinkan dalam bentuk poster. Tetapi gini Pak Bu, nanti kalau Bapak Ibu kerso, nanti koordinasi teman-teman Kominfo dan Bapeda, itu kami punya fasilitas reminder peta rencana SPBE. Dados ngeten. Nanti tiap-tiap OPD itu akan diminta PIC-nya, nomor WA PIC tiap OPD yang membuat renja RKA. Nanti bisa di-set sama Bapeda atau Kominfo, tolong Mas, PIC itu diingatkan lagi apa-apa saja yang harus ada di dalam renja RKA. Gitu. Nah itu bisa Pak Bu, misalnya tiap Februari tanggal 27 atau 25, nanti PIC-nya akan dapat broadcast WA, Pak Bu, kalau di arsitektur sama peta rencana Pemkab Jombang, harusnya tahun 2022, Bapak Ibu membuat merencanakan ini. Nah ini kami ada fasilitas itu. Monggo nanti koordinasi dengan kami, sehingga Bapak Ibu nggak perlu mantengi poster lagi, cukup dapat WA, lalu waktu rapat bikin renja RKA, memastikan bahwa renja RKA Bapak Ibu itu inline dengan apa yang sudah direncanakan 5 tahun sebelumnya. Nah, dari sini Bapak Ibu, jadi renja RKA, lalu dilaksanakan, lalu dievaluasi setiap tahun lewat Kemenpan, lalu ditindaklanjuti lagi. Itulah Bapak Ibu konsep plan do check act ya dalam manajemen. Jadi mestinya mengerjakan apa yang direncanakan, merencanakan apa yang mau dikerjakan. Itu konsep manajemen yang baik ya Pak Bu ya. Merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang direncanakan. Begitu terus ya. Nah, ini Pak Bu. Rekomendasi kedua, tim koordinasi SPBE dan semua OPD memastikan renja RKA-nya selaras dengan peta rencana SPBE. Peta rencana SPBE dan arsitektur SPBE harus direview setiap tahun, Pak Bu. Direview itu hanya untuk mengurangi sedikit-sedikit yang kira-kira ada kebijakan atau perubahan-perubahan. Terus tenang mawon. Wah, sing kemarin kok ternyata gak banyak mengakomodasi kebutuhan saya ya. Bisa tiap tahun nanti diupdate Bapak Ibu. Nah, nanti kegiatannya mestinya review update arsitektur SPB itu menjadi kegiatannya Dinkominfo. Oke, bukan lagi Bapeda tapi Dinkominfo mestinya. Bapeda biar ngurusin yang smart city, Dinkominfo ngurusin itu tadi kegiatan dari arsitektur SPBE. Ini yang kedua. Oke. Nah, itu kalau dulu satu buku besar isinya sudah semuanya ini Pak Bu ya. Di Jombang sudah disusun tahun 2019. Oke, ini sudah mencakup lengkap dari layanan, ini perencanaan 5 tahun, proses bisnis, aplikasi, infrastruktur, keamanan, sampai tata kelola, sampai ke biaya rekomendasi, biaya tiap paket kegiatan Pak Bu. Sehingga waktu Bapak Ibu bikin renja RKA, itu rekomendasi biayanya itu sudah ada Pak. Oke. Monggo nanti koordinasi dengan teman-teman Bapeda itu sudah ada. Oh aku harap belanja laptop ini kene kudu tuku laptop. Nah, laptopnya waktu itu sudah kami lihatkan di berbagai sumber, salah satunya e-katalog. Berapa harga laptop, speknya seperti apa. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau mau memunculkan harga ada dasarnya. Oke. Ini sudah punya sekali lagi. Ini Pak Bu, dados tadi saya sampun matur, Jombang sudah punya lengkap. Oke. Cuman perlu dilaksanakan. Saya selalu matur, perencanaan itu satu hal, pelaksanaan itu hal yang lain. Perencanaan itu satu hal, pelaksanaan itu hal yang lain. Tapi kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal. Bapak Ibu sudah berhasil merencanakan, setidaknya 30%, 40% sudah berhasil. Tinggal masih butuh 60-70% agar terimplementasi. Oke. 3 Pak Bu, 3. Oke, kalau ini tadi non sewu, kalau yang 3 ini PIC-nya adalah OPD terkait sama Dinkominfo. Bangun minimalnya 14 layanan SPBE yang terintegrasi.
Kenapa saya katakan terintegrasi? Agar nilainya 4, Pak. Agar nilainya 4. Oke. Apa saja ini? Nah, ini Pak Bu nih. Oke. Ini dalam Perpres harus ada minimal 1 yang untuk internal pemerintah harus sudah memakai ini. Layanan perencanaan, ya harus sudah pakai SIPD. Ini teman-teman perencanaan Bapeda berarti. Layanan penganggaran, ini teman-teman dari keuangan sama Bapeda harus sudah pakai SIPD atau SIPKD. Layanan keuangan, teman-teman bagian keuangan itu harus pakai SIPD atau SIPKD atau e-controlling kalau misalnya apalah aplikasinya. Ini harus ada sudah online ya Pak. Layanan pengadaan barang jasa sudah pasti SPSE, pakai SPSE atau pakai sirup. Ini teman-teman LPSE. Layanan kepegawaian, ini teman-teman BKD. Harusnya sudah pakai SIMDA, SIMPEK, ya atau apalah ya macam-macam monggo. Kearsipan, nah Bapak Ibu, yang kearsipan sekarang harusnya sudah pakai Srikandi Pak ya. Dari Lembaga Arsip Negara. Atau kalau surat menyurat Simaya juga boleh. Pengelolaan barang milik negara itu Simbada, ya harusnya. Artinya harus aplikasinya harus sudah online semua, Pak Bu. Pengawasan internal terkait pemerintah, misalnya Bapak Ibu pakai e-inspektorat, ya ini kalau ini aplikasi lain ada yang pakai e-auditi, ada macam-macam. Ini punyanya beberapa daerah juga. Nah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi pakai e-sakit. Layanan kinerja pegawai pakai e-kinerja atau pakai aplikasi apa, Pak? Nah, jadi minimal 10 itu Bapak Ibu harus sudah ada aplikasinya dan ini Bapak Ibu levelnya integrasi agar nilainya 4. Ini saya kasih tipnya ya. Agar nilainya 4. Apa itu levelnya integrasi? Untuk teman-teman Kominfo mohon dicatat. Aplikasi itu harus ngambil data dari aplikasi lain untuk menunjukkan bahwa dia terintegrasi dengan aplikasi lain. Contoh, biasanya dia paling gampang kalau untuk aplikasi internal itu pakai NIP. Wah, itu semua aplikasi ngambil NIP dari Simpet, gitu ya. Nah, itu namanya sudah terintegrasi. Harus ada fitur-fitur, ini tip-tipnya Pak Bu ya, harus ada fitur di aplikasi itu fitur approval. Approval, jadi ada klik, setuju, tidak setuju, itu harus ada. Oke. Termasuk integrasi itu biasanya pakai NIK. Jadi kalau manggil masukkan NIK sudah langsung muncul semua data-data ngambil dari Dispenduk Capil, aplikasi Dispenduk Capil. Oke. Ini 10 aplikasi yang harus sudah online dan levelnya integrasi, Pak. Lalu yang layanan publik Bapak Ibu itu harus ada 4 yang harus sudah online juga. Pertama layanan pengaduan, layanan publik. Itu Bapak Ibu diharapkan pakai span lapor biar nilainya nanti bisa 4. Ya. Layanan data terbuka. Nah, Bapak Ibu harus membuat kayak kalau Jakarta ada data terbuka Jakarta ya. Atau ini beda sama PPID, Pak Bu. Benten nggih. Data terbuka itu data yang Bapak Ibu memposting data-data yang nggak perlu surat permintaan ya, yang sifatnya data-data boleh untuk umum ya. Nah, ini misalnya nanti ada data terbuka jombangkap.go.id misalnya gitu. Lalu jaringan dokumen informasi hukum ini JDIH ini, nah ini teman-teman dari bagian hukum kan pasti sudah pakai JDIH. Ini kula matur nih penting teman-teman. Ampun cuman JDIH saja, karena JDIH itu cuman sifatnya website. Jadi nilainya nanti maksimal 2. Jangan JDIH saja. Kalau pengen nilainya 3 Bapak Ibu sekalian, berarti harus Bapak teman-teman bagian hukum harus minta ke Kominfo dibikinkan aplikasi untuk proses kalau OPD mau minta pengurusan untuk aturan hukum, itu OPD bisa upload dokumen, lalu bagian hukum bisa approval atau siapapun pejabat bisa approval di situ. Maka kalau ada fitur-fitur bikinan sendiri tadi, ya itu akan bisa dapat nilai 3 yang ada approvalnya tadi. Nah, nanti kalau sudah jadi dokumen, baru diupload ke JDIH. Jadi waktu besok dievaluasi Kemenpan, Bapak tim itu nunjukkan 2. Kami pakai JDIH,
Lalu di bawah JDH itu kami sudah punya aplikasi yang sifatnya transaksional, jadi bisa levelnya 3. Nah, nanti kalau bahkan itu sudah pakai integrasi, datanya ngambil dari data aplikasi lain, itu bisa nilainya 4, Pak. Oke. Lalu yang ke-14, Pak Bu, yang keempat ini, yang untuk yang layanan publik ini layanan publik sektoral di semua OPD Bapak Ibu sekalian, harus ada minimal satu aplikasi online yang sampai levelnya itu integrasi. Oke. Nanti dicek. Contoh misalnya Dinas Pendidikan, ada nggak aplikasi misalnya Pak, e-rapor, apa yang kira-kira di situ pengguna itu bisa upload data, upload dokumen, lalu ada approval, ya integrasi data gitu. Dinas Sosial, ada nggak aplikasi online yang sampai ke integrasi? Dinas Lingkungan Hidup, ada nggak aplikasi online yang sudah levelnya integrasi? Nah ini semua OPD dipetani Bapak Ibu dan dipastikan minimal punya satu aplikasi online yang integrasi. Walaupun Bapak Ibu nanti waktu evaluasi Kemenpan itu cuma diminta contoh 3. Makanya teman-teman Kominfo waktu ngisi atau teman-teman tim koordinasi SPB waktu mau ngisi harus tahu aplikasi ini sopo yo sing paling apik untuk di ngisi indikator 45 sampai 47. Oke. Nah, ini rekomendasi ketiga Bapak Bu, rekomendasi ketiga. Masuk rekomendasi keempat, Pak. Ini PIC-nya Ortala sama sekretaris OPD. Semua sekretaris OPD bertanggung jawab ini dan Ortala bertanggung jawab ini. Apa itu Pak Bu? Susun semua dokumen proses bisnis dan inovasi layanan publik dan operasional OPD. Dasarnya pakai Perpres 95, Permenpan 19 2018, Permenpan 35 2012. Bentuknya apa? Bentuknya adalah peta proses bisnis level 0, level 1 sampai SOP. Ini teman-teman Ortala nanti bisa dicek di dokumen kita, dulu sudah pernah kita bikinkan untuk peta proses bisnis level 0 dan level 1. Nah, yang SOP monggo dipetani. Pastikan semua layanan publik ada SOP-nya. Pastikan semua aplikasi ada juknisnya. Pastikan semua, ya pokoknya semua prosedur apanya ada SOP-nya. Gitu Pak Bu. Nah, untuk memastikan itu, tanggung jawabnya adalah Ortala dan sekretaris masing-masing OPD. Tapi ingat Bapak Ibu, ini bukan hanya melengkapi dokumen, ada lagi nanti dinilainya bukan hanya kelengkapan dokumen, kalau kelengkapan dokumen mungkin nilainya 2. Kalau pengen 3, ada inovasinya Pak. Nah, inovasi ini jadi tim koordinasi SPBE atau Pak Sekda atau Pak Bu Bupati itu harus mendorong membangun budaya inovatif. Contohnya misalnya membuat penghargaan inovasi layanan dan proses bisnis antar OPD. Ya, biasanya kami merekomendasikan gitu. Di hari jadi Kabupaten Jombang ada penghargaan OPD mana paling inovatif. Dibuat kompetisi. Kampung mana paling inovatif. Gitu. Semua dibikin kompetisi terus, Pak. Nah, ini untuk membangun budaya inovatif tadi. Ini rekomendasi keempat dari 9, Pak. Oh, non sewu nih. Kalau Jombang nanti saya cek berapa nih ya. Jombang udah ada dulu. Kalau kedua adalah bangun aplikasi SPBE, Pak. Ya. Bangun aplikasi SPBE. Non sewu ini bukan Jombang. Kalau SPBE Jombang, nanti aplikasi itu dibuat ada 2, Pak Bu. Ya. Aplikasi itu dibuat ada 2. Ya, ini aplikasi khusus sama aplikasi umum. Yang boleh dibangun oleh Jombang adalah aplikasi khusus, yaitu aplikasi untuk tiap OPD. Oke. Nanti dicek lagi di dokumen Pak Bu. Nah, nanti dicek apakah ada aplikasi yang Bapak Ibu butuhkan tapi tidak ada di situ. Nah, nanti sampaikan ke teman-teman Kominfo untuk bisa mengupdate dari arsitektur SPBE. Keenam, nah ini PIC-nya di Kominfo. Yakni pusat data, membangun infrastruktur SPBE pusat data, jaringan intra pemerintah, sama sistem penghubung layanan. Ada 3, nggih. Ini PIC-nya Kominfo. Tadi nilainya sangat rendah, Pak Bu. Nilainya kalau nggak keliru 1 ya tadi ya. Atau coba nanti kita lihat ya, tadi ya berapa. Nah, ini pertama pusat data, Pak Bu. Nah,
Nanti ruang servernya teman-teman Kominfo idealnya harus direncanakan memenuhi fungsi pusat data. Oke, yakni apa? Dia menjadi tempat untuk meletakkan semua server OPD. Semua server OPD wajib diletakkan di pusat data yang dikelola Kominfo. Challenge-nya memang Kominfo harus punya kemampuan untuk mengelola server itu. Sampai-sampai tersertifikasi, Pak. Contoh kami bantu kemarin Kota Madiun, itu sudah mencapai ISO 27001. Oke. Sehingga tingkatkan infrastruktur room server di Kominfo menuju pusat data tier 2, lalu Dinkominfo menjamin uptime sama manajemen pusat data, jadi dibuat juknis pusat datanya Bapak Pak Budi, terus ada juknis pusat data, kemudian nah ini di dalam perbubnya itu memang OPD wajib meletakkan servernya di pusat data, kecuali OPD-OPD yang dia punya kewajiban dari peraturan pusat itu harus punya, contoh kayak Dispenduk Capil, Dinas Kesehatan, rumah sakit. Nah itu punya server diletakkan sendiri nggak apa-apa, tapi harusnya ada backup server yang ada di pusat data. Ngeten nggih. Nah ini pusat data tier 2 itu ngeten Pak. Artinya pusat datanya Kabupaten Jombang itu harus di backup. Jadi semua komponennya ada backupnya. AC ada backup AC-nya, kabel ada backup kabelnya. Jadi listrik ada gensetnya, itu semua ada backupnya. Maka akan bisa masuk ke tier 2. Oke. Lalu jaringan intra pemerintah, nah ini harus dipastikan bangun jaringan fiber optik untuk menghubungkan semua OPD. Kalau duitnya masih belum mencapai, maka bisa pakai VPN, Pak Bu. VPN itu nyewa. Oke. Nyewa tapi jalannya itu khusus untuk OPD. Jadi dengan adanya jaringan intra pemerintah tertutup, maka tidak ada lagi OPD-OPD itu yang nyewa internet sendiri-sendiri, Pak Bu. Oke. Sekali lagi, tidak ada OPD-OPD yang belanja internet sendiri-sendiri. Karena secara keamanan jalannya pintu keluarnya satu, yakni lewat satu gateway yang nanti dari Kominfo tadi. Terus dengan belanja itu diposkan di satu, misalnya yang belanja Kominfo, itu biaya anggarannya kan gede Pak Bu, dan ini sudah terbukti. Mau Surabaya, Kota Madiun, ketika uang belanja internet itu disatukan, posisi bargaining Bapak Ibu terhadap vendor itu lebih kuat. Sehingga Bapak Ibu bisa dapat harga jauh lebih murah, dapat fasilitas jauh lebih banyak. Contoh fasilitas apa? Kota Madiun waktu itu concernnya pengen tahu apa sih yang diakses oleh pengguna atau OPD atau masyarakat, karena mereka kan menyediakan WiFi gratis ya Pak Bu. Di semua sudut wilayah itu ada WiFi gratis. Nah, dia pengen tahu masyarakatnya akses pornografi atau enggak. Mereka pengen menggalakkan UMKM, mempromosikan budaya sehat dan lain-lain. Nah, mereka butuh akses ke log jaringan. Nah, akses ke log jaringan itu hanya dimiliki oleh vendor. Nah, kalau Bapak Ibu tadi belanjanya duitnya banyak, mau berapa? 3M, 8M. Posisi Bapak Ibu nego ke Telkom, nego ke Indosat itu lebih kuat. Gitu nggih Pak Bu. Jadi bangun itu belanjakan pusatkan itu di satu ya. Jadi belanja satu. Yang ketiga dalam infrastruktur adalah membuat sistem penghubung layanan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sistem penghubung layanan menika jelasnya bentuknya adalah API Gateway Bapak. Oke, Bapak Ibu, nama teknisnya adalah API Gateway. Kalau mau lihat contohnya adalah Simantra punyanya Kominfo. Tapi nanti API Gateway itu Kominfo itu membikinkan satu server. Jadi kalau teman-teman OPD itu butuh data apapun, itu menghubunginya, bikin API-nya, menghubunginya adalah ke server itu. Jadi tidak lagi API point to point. Kalau selama ini kan aplikasi ini menghubungi aplikasi mana gitu. Jadi itu ada satu server yang nanti OPD apapun butuh data larinya ke situ. Biasanya Pak Bu, nanti yang paling gampang mulai dari
integrasi itu single portal dulu. Bikin kayak Jombang single window. Jombang single window. Lalu habis itu bikin single sign on. Jadi OPD itu kalau login ke satu aplikasi, itu sudah login ke semua aplikasi. Itu single sign on. Habis itu teman-teman bikin API Gateway. Ini kami sudah bantu API Gateway itu di Kota Kediri kemarin untuk 9 OPD. Ya. Lalu Bapak Ibu juga nanti teman Kominfo bisa bikin data warehouse. Data warehouse itu artinya bikin satu server untuk nyemplung ke semua data, Pak. Jadi data-data dari semua OPD dicemplung ke di situ, sehingga semua data itu akan bisa dipakai untuk nopo, untuk dashboard. Dashboard Bu Bupati, DPRD, Kepala Dinas. Sehingga Bapak Ibu kalau ada dinas keluar, itu tidak perlu lagi telepon, langsung bisa dibikinkan aplikasi, bisa tahu berapa serapan anggarannya, KPI-nya sudah tercapai berapa persen, itu bisa. Karena semua datanya sudah nyatu seperti itu. Gitu ya Pak Bu. Jadi PIC-nya ini adalah Kominfo. Bangun untuk infrastrukturnya tadi ada 3, pusat data, jaringan intra pemerintah, sama sistem penghubung layanan. Oke. Nah ini biasanya nanti datanya diintegrasi. Data-data kependudukan, biasanya data kuncinya itu data kependudukan, data kepegawaian, sama data keuangan. Ini 3 data yang paling penting Pak Bu untuk integrasi. Jadi teman-teman yang punya data itu ya ini BKD, Dispenduk Capil, sama keuangan, itu data itu yang nanti akan dipakai untuk integrasi semuanya. Ketujuh Pak Bu, ketujuh. Tadi keenam, ketujuh adalah bangun sistem budaya dan layanan keamanan SPBE. Nah ini PIC-nya adalah Dinkominfo. Nah ini nanti teman-teman Dinkominfo mulai yang harus mengamankan. Ini Kominfo memang berat Pak Bu. Harus mengamankan data informasi, mengamankan infrastruktur, mengamankan aplikasi. Nah itu mulai masang hardware-nya, masang software-nya, kampanye gitu ya, kampanye budaya keamanan, menyediakan layanan keamanan, itu Kominfo Pak Bu. Nah ini ketujuh. Kedelapan Bapak Ibu, kedelapan ini 2 yang terakhir Pak Bu, nanti kita diskusi lebih lanjut habis ini. Kedelapan adalah yuk mulai jalankan 8 manajemen SPBE. Jalankan itu apa bentuknya? Bikin SOP-nya, kalau membutuhkan aplikasi dibuat aplikasinya, lalu SOP-nya dikerjakan. Ya. Apa saja 8 itu? 1, manajemen risiko Pak. Manajemen risiko itu PIC-nya siapa? Nah ini monggo nanti didiskusikan. Itu sudah diatur di Permenpan 5 2020. Nggih. Itu PIC-nya bisa inspektorat, bisa Bapeko, bisa Dinkominfo. Ya, itu nanti manajemen risiko pelaksananya semua OPD ya, Pak. Lalu ada manajemen keamanan informasi. Nah, ini PIC-nya Dinkominfo. Itu bisa pakai indeks kami ISO 27001 atau peraturan BSSN 10/2019. Manajemen data itu Dinkominfo PIC-nya. Yakni nanti dasarnya pakai Perpres 39 Satu Data Indonesia. Juga bisa pakai Bappenas, Pak. Peraturan Bappenas yang manajemen data. Nanti framework-nya bisa pakai DAMA namanya. Manajemen aset TIK itu PIC-nya bisa BPKAD atau BKD. Ya, untuk aset. Nah, itu selain pakai tool, nanti mulai menerapkan bikin SOP. Nah, nanti pakai namanya framework-nya ITL 4.0 itu IT Asset Management, Pak. Kita bikin SOP-nya. Nanti kalau perlu bikin aplikasinya, nih teman-teman yang BPKAD, bikin aplikasinya, lalu nanti diterapkan semua OPD harus mengisi dan merawat dan aset tadi. Kelima, yakni manajemen sumber daya manusia. Ya. Nah ini di tempat Bapak namanya apa ya? Ini di kepegawaian, ya, kepegawaian. Nah, ini ada framework-nya di ITL 4.0, namanya Workforce and Talent Management. Lalu juga peta okupasi nasional area fungsi TIK BNSP. Nanti dilihat, Pak. Lalu manajemen pengetahuan, itu intinya adalah gimana semua pengalaman, semua OPD itu disimpan, Pak Bu, di blog, di server, di website. Nah, ini PIC-nya Dinkominfo dan sekretaris masing-masing OPD. Itu bisa pakai ITL 4.0 Knowledge Management. Lalu manajemen perubahan, Pak.
itu PIC-nya Dinkominfo sama Sekretaris OPD. Tenang mawon Pak, ini kok banyak saya nggak tahu ya. Tenang mawon, ini bukan cuman Bapak Ibu sekalian yang banyak nggak ngerti. Ini peraturannya sudah ada sejak 2018, tapi sosialisasinya gimana cara ngerjainnya itu belum dilakukan sama Kemenpan. Kemenpan baru mensosialisasikan, baru punya peraturan Permenpan yang manajemen resiko. Jadi dari 8 itu baru 1 Pak yang sudah ada. Manajemen data itu dari Bappenas ada ya. Yang lain belum ada. Jadi tenang aja Pak. Nanti makanya ini perlu pendampingan nanti kita. Manajemen perubahan tadi adalah Dinkominfo sama sekretaris masing-masing OPD. Nah, itu manajemen perubahan itu nanti gimana setiap kali perubahan itu terdokumentasi. Lalu manajemen layanan itu Dinkominfo, ya ini Dinkominfo wajib bikin service desk, Pak. Bikin service desk. Jadi kalau ada masalah IT, ada satu alamat yang nanti ditelepon oleh semua OPD. Ya, jadi kalau ada komplain apa-apa, penanganannya ada. Nah, nanti Kominfo bikin layanan service desk. Ini kami sudah bantu di Surabaya, di Kota Madiun. Ini kami lagi bantu di Perpustakaan Nasional Jakarta. Oke, ini 8 Pak Bu. 9 terakhir, oke, agar nilainya bagus, yakni masuk aspek ke-6, indikator 29 sampai 31. PIC-nya ini inspektorat atau Dinkominfo. Yakni minimal 2 tahun sekali lakukan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, audit keamanan SPBE. Nanti standarnya keamanan bisa pakai indeks kami ISO 27001, aplikasi bisa pakai ISO 9001-2015, infrastruktur bisa pakai ISO 19770. Nah ini nanti idealnya kalau Bapak Ibu punya orang yang dilatih ambil sertifikasi sehingga bisa jadi auditor internal. Kalau tidak, ya Bapak Ibu akan membutuhkan rekanan untuk melakukan auditor ini. Anggarannya lumayan Pak Bu untuk melakukan audit ini. anggarannya itu pengalaman kami ini rata-rata 100 sampai 120 ya untuk audit ini. Karena itu harus Bapak Ibu melakukan perbaikan dulu. Kalau sudah melakukan perbaikan, jadi meng-hire konsultan, ya kayak kami ini di-hire sebagai konsultan, kami siapkan lalu kami cari auditor eksternal karena kami nggak boleh jadi auditornya, kami jadi konsultan maka kami nggak boleh jadi auditor eksternalnya. Lalu kami anggaran itu kami bayarkan ke auditor eksternalnya. Cukup gede Pak, auditor eksternal itu juga bayarannya gede banget, bisa mencapai 40 sampai 60% dari anggaran itu untuk auditor eksternal. Nah itu jadi anggaran itu sudah mencakup konsultannya untuk nyiapin pelatihnya, lalu mengundang auditornya. Itu kalau sudah dapat, nanti Bapak Ibu malah sudah dapat ISO-nya. Dapat ISO itu yang kalau pas lagi ada Kemenpan tunjukin ISO-nya itu sudah levelnya bisa naik ke 4 ya kalau sampai itu. Tapi kalau misalnya anggarannya terbatas ya sudah nanti ngelakuin aja monef kecil ya. Tapi kalau ini yang diminta sebenarnya adalah audit gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, ada 9 ya. Ada 9 yang harus Bapak Ibu kami rekomendasi dilakukan agar nilai dari Bapak Ibu tadi bisa meningkat. Pertama tadi mulai dari tim koordinasi SPBE, kemudian Bapak Ibu mulai menyelaraskan, lihat arsitekturnya, direview arsitektur peta rencananya, lalu mulai membangun infrastrukturnya tadi Bapak Ibu ya, mencakup mulai mulai dari pusat data, mulai dari jaringan intra pemerintah, lalu sistem penghubung layanan, bangun aplikasinya Bapak Ibu secara komprehensif, kemudian Bapak Ibu juga membuat Bapak Ibu memastikan untuk keamanannya, ya keamanannya, proses bisnisnya juga tadi. Begitu Pak Bu. Ini banyak yang saya sampaikan, tapi coba kami rangkum menjadi poin-poin 9 tadi. Dan monggo kami buka kita diskusi Bapak Ibu, silakan bahasa apapun, pertanyaan sederhana apapun, monggo dengan senang hati saya akan mencoba untuk menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Monggo kami kembalikan ke teman-teman. Kira-kira monggo pertanyaan diskusi, Pak. Iya. Nggih. Matur suwun Pak Tony.
atas beberapa penjelasan. Tepuk tangan untuk Pak Tony. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, monggo ini sekaligus diskusi. Tadi hal-hal yang disampaikan Pak Tony, ada beberapa strategi ya untuk meningkatkan nilai SPBI kita yang tadi disampaikan 1,6 harus 2,6 ya Pak ya, sehingga kita bisa bernilai baik. Monggo kami persilakan dari Bapak-bapak semuanya, persilakan Pak. Monggo Pak Baidowi. Pak Baidowi. Pak Baidowi dari Sekretaris Inspektorat. Siap. Terima kasih Pak Tony. Kami dari Inspektorat, Sekretaris Inspektorat. Tadi sudah banyak yang disampaikan Pak Tony. Ini hanya singkat Pak Tony yang kami inginkan. Untuk kisi-kisi dari 1,6 menjadi 2,6, enggak banyak betulnya. 2,6 itu sebetulnya apa saja sih yang harus dicukupi? Yang dicukupi Pemda Jombang itu apa? Kisi-kisi. Padahal nilainya sampai 5 ini. Terus kami sendiri dari Inspektorat Pak, Inspektorat kan tadi ada tugas misalkan audit TIK. Mungkin ada pedoman audit TIK yang ada. Kalau memang sertifikasi kemana kami harus mengirim inspektor atau auditor untuk sertifikasi itu. Terima kasih Pak Kata. Mohon izin langsung menjawab Pak. Monggo langsung Pak Tony. Matur suwun. Pak Ibu, nah tadi sebenarnya nilai nilai Bapak Ibu tadi ketika memperoleh nilai 1,6 itu pada dasarnya menunjukkan nilai rata-rata dari semua komponen Bapak Ibu. Artinya nilai rata-rata semua indikator yang 35, pakai yang dulu ya, indikator 35, itu nilainya Bapak Ibu rendah gitu. Kalau lebih detailnya lagi, kalau nonton ini yuk kita persani. Tadi pertanyaannya apa yang harus diperbaiki? 1,6 itu kan kurang ya. Kalau lihat dari ini, ini nilai terendah itu adalah pertama kelembagaan. Kelembagaan itu artinya waktu dicek dulu, itu Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan, ya tim itu belum bisa menunjukkan atau belum mengupload bukti-bukti pertama SK tim koordinasi SPBE. Ya, itu paling gampang Pak. Paling gampang itu SK tim koordinasi. Sekarang sudah ada Pak. Kemarin saya ngecek ke teman-teman Bapeda sudah. Bahkan sudah punya 2. Ada tim koordinasi SPBE sama tim pelaksana sama tim evaluasi SPBE sudah. Dulu saya saya ngecek ke teman-teman Bapeda. Sama teman-teman hukum saya nggak tahu ya. Kayaknya ya, nggak tahu teman-teman hukum. Ini harus ada SK-nya dicek. Terus yang kedua, dia itu jangan sampai salah bahwa di kelembagaan itu tim koordinasi SPB itu koordinatornya harus sekda. Terus nanti di perangkat baru Pak harus ditunjukkan bahwa memang fungsi tim koordinasi SPB itu memang ada, bukan cuma SK Mawon gitu. Memang ada bukti rutin program tim koordinasi SPBE dalam 1 tahun mau ngapain itu harus ada Pak. Ini tipsnya Pak Bu. Tipsnya. Lalu ada bukti bahwa programnya itu dijalankan. Misalnya minimal 3 bulan sekali ada pertemuan untuk koordinasi dengan semua OPD, apakah sudah mengerjakan arsitektur SPBE atau enggak. Nah itu. Ngeten Pak nggih, 1 itu kelembagaan Pak. Jadi itu rendah karena itu. Rendah berikutnya Pak, itu adalah layanan SPBE. Ini Pak, satu lagi. Administrasi pemerintah sama pelayanan publik. Ini artinya teman-teman yang waktu itu mengajukan ke Kemenpan atau Kemenpan itu menemukan tidak ada bukti bahwa aplikasi-aplikasi untuk administrasi pemerintahan yang 10 tadi plus untuk pelayanan publik ya itu mencapai online yang integratif. Kalau nilainya 1 itu berarti levelnya masih informasi Pak, cuman website biasa. Kalau nilainya sampai 1 itu nilainya website biasa.
Kalau nilainya 2, itu website tapi bisa ninggalkan pesan. Bisa ninggalkan pesan, bisa ada apa pokoknya bisa ninggalkan pesan untuk admin, untuk OPD itu. Itu nilainya 2. Kalau nilainya 3, itu ada fasilitas bisa upload data, upload dokumen, lalu ada fasilitas bisa approval dari pejabat OPD itu. Ngeten. Lalu nilai rendah berikutnya adalah di TIK. Nah, di TIK itu nilainya 2. Itu artinya, Bapak Ibu, itu di Pemkab Jombang itu infrastrukturnya dinilai masih kurang bagus. Atau belum bisa menunjukkan bahwa semua OPD terhubung dengan fiber optik misalnya. Atau pakai WiFi, semuanya terhubung. Lalu belum punya sistem penghubung layanan, API Gateway misalnya. Lalu aplikasinya masih ya itu tadi ya, belum bagus. Belum waktu bikin aplikasinya tidak ada juknis atau peraturan bagaimana membuat aplikasi yang mengikuti siklus hidup pengembangan aplikasi. Nah, lalu di kebijakan Pak, nilainya juga rendah, 2,14. Itu artinya teman-teman di bagian hukum ini perlu mengecek apakah semua layanan publik dan semua aplikasi dan semua apapun itu sudah punya payung hukumnya. Payung hukum itu tertinggi adalah Perda, bawahnya adalah Perbub, SK Bupati boleh, SK Sekda boleh, paling rendah harusnya ada surat edaran, Pak. Jadi semua aplikasi, semua layanan, semua apapun dalam komponen itu harus ada payung hukumnya secara internal. Paling rendah surat edaran. Nah, tadi Bapak bertanya gimana tipsnya agar kita bisa 2,6. Maka dari saya usahakan kalau sekarang pakai komponen ini ya Pak, pakai komponen 47 ini ya. Usahakan 47 indikator ini nilainya 3. Oke. Usahakan nilainya indikator itu nilainya 3. Tadi saya sudah matur, tadi yang saya katakan 9 rekomendasi tadi, itu jenengan capek aja. Saya tadi nembaknya ke 4 loh, Kak. Saya nembaknya ke 4, jenengan memenuhi tadi itu udah 4. Kalau targetnya 2,6, artinya semua tadi terpenuhi ya. Itu meleset dikit itu jatuhnya ke 3. Gitu. Jadi saya merekomendasikan panjenengan ke level 4 kalau memenuhi tadi, nggih. Dan teman-teman tim nanti yang ngisi jangan takut-takut, jangan rendah hati Pak kalau ngisi mengklaim ya. Mengklaim kadang rendah hati. Oh, kami masih 2 gitu. Jangan Pak. Klaim aja yang tinggi sekalian. Tapi harus ada buktinya ya. Harus ada buktinya Pak. Nah, ini memang monggo, makanya sama tuh. Ini mumpung masih punya 4 bulan, yuk dikerjakan. Orientasinya memang ya tetap penilaian, tapi juga insya Allah dengan mengejar penilaian itu nanti sistem itu juga akan menjadi lebih baik, Pak. Jadi ini bagian hukum, di bagian kebijakan internal tadi dicek. Perencanaan strategi SPBI tadi yang arsitektur tadi ya, Dinkominfo melakukan review lagi. Kalau arsitekturnya sudah direview Pak Budi, itu nanti nilainya jadi 4. Direview lalu ditindaklanjuti, nilainya jadi 5 Pak. Jadi kalau saya rekomendasi tembak aja 5 semua. Jadi pertanyaannya ke saya adalah, Pak, saya pengen semua indikator 5, piye carane gitu. Nanti mengseli-mengselinya, ya meleset-melesetnya, kalau 5 kan keempat ya, keempat atau paling jelek ketiga. Gimana caranya semua indikator 5 Pak? Gitu. Nah dikejar gitu Pak. Ya insya Allah nanti 2,6 itu bisa tercapai insya Allah. Kebetulan kita dampingi Pak, Kabupaten Kediri, nanti bisa ditanyakan ke Pak ke teman-teman di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri itu Pak, nilainya 2, dari cukup ya. 2,6 itu dia dari cukup. Dia dari 2,5 Pak. Alhamdulillah Pak itu luar biasa. Dia meningkat lompat 2 Pak. Ke 3,55. Baik sekali dia. Saya sendiri juga heran. Kok bisa lompat tinggi sekali ya gitu ya. Ya, jadi mulai itu kita dampingi alhamdulillah dia lompat sampai sudah ke 3,55. Nah, ini menjawab tadi Pak. Jadi kuncinya capek itu semua ada di Permenpan 59 2020 Pak, itu perangkatnya sudah ada. Jadi baca di nilai 3 itu harus apa gitu. Nah, itu dipenuhi semua. Ini terutama teman-teman yang tim untuk membuat laporan ke Kemenpan dipelajari.
Tapi jangan tembak 3 saran saya, tembaklah 4 ya. Nah, karena kalau 4 bisa, insya Allah 3 bisa. Nah, lalu pertanyaannya tadi dari Pak Baidowi adalah, ya Pak, kalau untuk audit, untuk audit tadi memang ada 3 ini challenge-nya memang. Dan di beberapa Pemda nih audit tadi itu inspektorat ini kami gitu ya. Makanya di Perbub itu biasanya kami memasukkan audit internal dilakukan oleh tim audit Pemda atau Pemkab, di mana nanti kegiatannya bisa masuk di inspektorat, tapi timnya itu bisa melibatkan teman-teman Kominfo. Nah ini memang kursusnya nopo, kursusnya nggak ini Pak, searching ada kalau audit keamanan itu namanya kami ya Pak ya, keamanan informasi itu dari Kominfo ya, dari Kominfo tuh ngadain itu. Tapi kalau mau yang internasional ada Pak, tapi Indonesia nanti ISO 27001. Jadi kursus itu Pak, lalu nanti ada di kursus itu nanti ada kalau udah lulus akan ada tesnya, nanti akan bisa jadi internal auditor Pak. Biaya kursusnya Pak untuk ISO itu saya kemarin baru aja nyari nih. Sekarang ada online, ada offline. Itu saya dapat tawaran untuk jadi lead itu, kursus itu selama 2 sampai 5 hari, ya, itu biayanya 14 juta, Pak. Itu sudah kursus sama tes. Kalau lulus sudah jadi auditor, Pak. Kalau lulus. Kalau nggak lulus ya dapat ilmunya, gitu. Kalau nggak lulus ya besok ngikut ujiannya aja lagi. Nah, itu masing-masing kursus itu antara kalau paling murah setahu saya dulu di Surabaya ada itu 9 juta ada. Ya, nanti macam-macam 9 juta sampai 14-an juta. Nah, itu Pak. Jadi ikut training sekaligus sertifikasi ISO ya, ISO-nya tadi ini yang saya tulis ini, Pak. Ya, ambil itu, cari itu. Nah, nanti sehingga teman-teman inspektorat itu sudah punya ahlinya. Wah, top itu, Pak. Kalau sudah punya ahlinya, itu nanti teman malah inspektorat nanti ngaudit Kominfo itu nanti. Gitu ya. Nah, ini ya memang challenge-nya Pak ya. Challenge-nya ini bisa sih dari background apa saja. Background-nya nggak IT bisa juga sih. Cuman memang nanti banyak istilah-istilah IT ya. Gitu. Jadi kalau idealnya kalau ada yang pendidikannya IT itu akan lebih cepat. Tapi kalau nggak ada yo mungkin siapa yang wis otodidak gitu ya bisa dikursuskan gitu. Gitu Pak. Nggih. Ngeten Pak Baidowi. Nggih. Monggo. Berikutnya. Yang lain? Monggo. Pak Senen, Pak Hadi. Oh, monggo ini Pak Adi. Pak Adi Prasetyo dari Kepala Bagian Organisasi. Pak Adi nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony, paparannya luar biasa dan kalau tadi dikatakan selisihnya cuma 1, angkanya 1 tapi barangnya banyak. Gini Pak Tony, ini berkenaan dengan kiat-kiat. Kalau saya melihat apa yang disampaikan tadi, saya melihat di grafis yang jaring laba-laba tadi Pak. Itu posisi di tahun 2019. Dari sana mungkin kira-kira Pak, kalau tadi Pak Tony menyampaikan bahwa nilai 1,6 ini adalah nilai rata-rata. Kalau saya melihat grafis itu, tentunya di situ bisa tergambar hal-hal mana yang butuh effort yang tinggi dan mana yang butuh effort tidak terlalu tinggi untuk bisa mengungkit nilai itu. Kalau saya lihat di sini memang kita belum optimal semua. Kalau maksimalnya 5 ini Pak ya. Maksimal. Baik di strategi dan perencanaan yang sudah bagus, kemudian kebijakan layanan, kebijakan tata kelola dan kelembagaan.
dan TIK. Barangkali ini yang mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Kira-kira bukan berarti yang lain kemudian kita abaikan, Pak. Tapi kan mengingat situasi dan kondisi saat ini, di mana dari sisi anggaran kita juga ada badai refocusing dan sebagainya. Tentunya kalau kita bicara di aplikasi untuk domain di layanan publik dan administrasi pemerintahan barangkali butuh effort yang tinggi. Tapi ketika bicara di strategi perencanaan kelembagaan, kebijakan layanan dan tata kelola, sepertinya kalau ini dioptimalkan, ini kami berharap bisa menutup kekurangan dari layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Kalau penilaiannya ini rata-rata, artinya bobotnya sama semua. Barangkali dari yang TIK, strategi perencanaan, kelembagaan, kebijakan layanan dan tata kelola, ini yang mungkin effortnya yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi untuk mengungkit nilai 1,6 ke kalau bisa ya di atas 3, Pak. Tidak hanya 2,6 kalau memang memungkinkan, walaupun targetnya 2,6. Ini kira-kira pada sisi yang mana? Sehingga kita nanti bukan berarti yang lain tidak fokus, tapi ada hal-hal yang titik berat yang akan coba kita penuhi, karena ini mungkin butuh effort yang tidak terlalu tinggi untuk memenuhi hal tersebut gitu. Mungkin ini kira-kira kekurangannya masih banyak atau sangat banyak atau gimana dari yang nilainya ini harapan kita ini bisa menjadi pengungkit dari capaian yang masih 1,6. Matur nuwun Pak. Nggih Pak Adi, matur suwun. Mohon izin Pak, langsung menjawab nggih. Betul Pak. Dengan keterbatasan sumber daya, mungkin kalau kita mau ngejar cepat, betul, itu berarti kita ngoyak dulu yang nilai-nilainya rendah. Kalau kita lihat, ini nanti dengan petakan ke indikator yang 47 itu akan tetap muncul. Nanti tapi ada indikator baru 8 indikator yang baru harus segera disiapkan. Kalau enggak nanti nilainya cuma 0 atau nilainya 1 ya, paling nilainya 1 enggak ada nilainya 1. Jadi yang manajemen harus mulai dikerjakan Pak, ada 8 manajemen itu harus mulai dikerjakan. Tadi sudah ada PIC-nya ya. Nah, sekarang kita lihat yang lama. Ini yang lama, perangkat yang lama. Ini perangkat lama ini dimunculkan lagi di perangkat baru, Pak. Jadi ini yang domain paling rendah. Pak, kalau yang perangkat baru itu sama yang lama itu saya pakai kata rata-rata itu sebenarnya enggak sama semua ya, Pak ya. Itu ada bobotnya. Bobot paling besar apa? Di kebijakan. Kalau dulu kebijakan, Pak. Kalau sekarang udah ada persentasenya beda-beda lagi. Nanti di Persani di Permenpan 59. Nah, ini kalau saya matur nih, pekerjaan paling besar, pekerjaan paling besar ini sekarang adalah di Kominfo sama OPD yang memiliki 10 layanan tadi, Pak. Ya ini saya bicara di domain layanan ini yang nilainya paling rendah 1,18 ini. Ya. Saya buka lagi ya. Siapa tadi OPD yang punya layanan tadi, Pak? Yang ini, Pak. Nah, ini, Pak. OPD yang bertanggung jawab perencanaan, Bapeda, penganggaran dari keuangan, pengadaan barang jasa, LPSE, kepegawaian, BKD, kearsipan. Kearsipan itu ya sebenarnya semua sekretaris dinas termasuk perpustakaan juga. Pengelolaan barang milik negara, ini yang aset daerah, inspektorat, lalu BKD. Nah ini Pak, Kominfo dan dengan OPD yang bertanggung jawab di layanan ini yang bertanggung jawab untuk naikkan nilai, ya, naikkan nilai ini Pak, naikkan nilai yang ini tadi, administrasi pemerintah 1 ini. Ini 1 ini berarti temuannya Kemenpan itu aplikasinya masih website biasa.
Ya. Caranya gimana? Pastikan Bapak Ibu pakai aplikasi pusat tadi. Ya, kalau Bapak Ibu nunjukkan ini cara paling gampang, Pak. Pastikan Bapak Ibu sudah pakai aplikasi pusat tadi. Tunjukkan sudah pakai SIPD. Jadi udah pakai SIPD kan? Insya Allah rata-rata sudah bisa jadi 4, Pak. Ya. Pastikan udah pakai ini, ya, bisa jadi 4. Kecuali yang JDIH tadi mesti ditambahkan. Ya, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa nanti tim itu bisa menunjukkan bukti bahwa sudah pakai aplikasi pusat, itu akan bisa 3 sampai 4. Sehingga nilai 1 ini tidak akan ada lagi nilai 1, mestinya nilainya 3 sampai 4. Jadi semua OPD didorong untuk pakai aplikasi pusat. Kalau ternyata khusus pelayanan publik tadi dipastikan, nah ini kerjanya teman-teman Kominfo, ngecek dan teman-teman yang punya layanan publik, baik layanan publik administratif atau non-administratif, terutama yang administratif, Pak dicek sistemnya masih website biasa atau sudah bisa untuk transaksi, Pak. Ya, bisa untuk upload dokumen, approval gitu ya. Ini pastikan agar nilainya bisa 3 minimal. Sehingga domain ini akan menjadi nilainya 3. Tadi Pak, itu pertama Pak ya. Jadi PIC berarti yang harus kerja keras Kominfo sama teman-teman OPD yang 10 tadi. Lalu kerja keras berikutnya adalah Kominfo lagi untuk masalah ini TIK ya. Tadi berarti harus pusat data, jaringan intra pemerintah ya, sama sistem penghubung layanan API Gateway. Nah, kalau strategi perencanaan ini Pak sudah punya arsitekturnya. Jadi mestinya nilainya 3. Kalau teman-teman Kominfo ada kegiatan sebelum nanti bulan Agustus itu ada kegiatan review arsitektur SPBE, saya rekomendasikan ada kegiatan review arsitektur SPBE, Pak. Maka nanti nilainya akan bisa menjadi 4, Pak. Ya, Pak. Jadi lakukan kegiatan review arsitektur SPBE. Kalau hasil reviewnya ditindaklanjuti akan dapat nilainya 5. PIC-nya siapa? PIC-nya adalah Dinkominfo. Nah, yang kelembagaan ini saya nggak bisa apa-apa. Ini kelembagaan ini adalah Sekda. Jadi SK yang sudah dibuat dulu, mungkin saya tahunya dari Bapeda ya, itu harus segera dipastikan tim koordinasi SPBE-nya bergerak. Ada kegiatan nyata. Maka nilainya akan bisa jadi 2, 3 gitu. Itu Pak. Kalau kebijakan ini masalah bagian hukum sama sekretaris OPD ini ngeceki. Jadi kalau dibikin prioritas, maka prioritas pertama yang bekerja lebih dulu adalah Dinkominfo dan semua OPD yang terkait sama administrasi layanan tadi, layanan administrasi pemerintah 10 tadi sama layanan publik tadi. Lalu berikutnya adalah tim koordinasi SPBE tadi, yakni Sekda dan Kominfo ya, terutama itu. Ngeten Pak Adi nih. Tadi betul kalau mau main strategi itu yang ditingkatkan. Oke, Pak. Monggo ada lagi, Pak. Yang lagi Bapak-bapak Ibu. Monggo nggih, Pak, Bu. Terima kasih, Pak. Saya dari bagian pengadaan barang jasa, Pak. Pak Joko. Siap, nggih, Pak. Dari rekomendasi yang disampaikan Pak untuk mencapai nilai 2,6 tadi ada kan kita harus membuat 9 layanan ya. Salah satunya adalah membangun 14 layanan SPBE yang terintegrasi gitu Pak. Kalau yang tadi disampaikan bahwa layanan itu salah satunya kalau di pengadaan barang jasa itu kan ada SPSE dan Zirup gitu Pak. Itu minimal atau yang harus tercukupi atau maksimalnya itu Pak. Karena di pengadaan barang jasa kami selain itu kan ada lagi Pak, ada yang namanya SIBAJA, sistem informasi pengadaan barang jasa. Terus yang selanjutnya ini yang sedang kami susun dengan Infocom adalah bela pengadaan dan Jatim Bejo atau Jawa Timur belanja online. Yang salah satunya, apakah dengan nanti itu juga sudah kami laksanakan, apakah bisa menambah nilai atau
tetap, karena itu syarat minimal. Sebentar itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko nggih, nun sewu. Terus Pak. Pak. Pak Joko. Nggih Pak Joko. Pak, LPSE sudah menunjukkan pakai SPSE. Sudah Pak. Sudah. Itu sudah nilainya sudah 4 Pak. Jadi kalau tim itu nanti upload menunjukkan LPSE sudah pakai SPSE, itu nilainya sudah 4 karena dia sudah pakai aplikasi pusat yang terintegrasi ke pusat. Itu sudah 4 nilainya. Jadi itu sudah akan bisa membantu, ya setidaknya di rata-rata itu sudah akan membantu. Nah, Pak sudah ngundang LKPP pusat untuk melakukan melakukan sertifikasi Pak. Maksud saya Pak yang mereka melakukan audit Pak untuk Sampun. Sedang kita susun Pak, karena di LPSE Jombang layanannya kan yang maksimal kan 17 Pak. Nggih. Kita baru mencapai 15. Nah, masih kurang. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Infocom. Salah satu syaratnya nanti datang itu kan mau ngecek server kita yang kalau listrik mati, PLN mati ya, kan masih nyala apa enggak. Alhamdulillah informasi dari teman-teman yang di Infocom kan ada gensetnya Pak, dan sudah dicoba tetap nyala ya. Terus terkait SOP yang lain mungkin di servernya pengaturan suhu. Terus di situ ada alat pemadam kebakaran untuk yang di luar maupun di dalam, termasuk karpetnya tahan api ketika ada kebakaran berapa derajat, itu semuanya sudah kita siapkan Pak. Tinggal kita ngundang aja Pak. Nah Pak, paling gampang memang dari semua nilai 14 tadi ya, layanan tadi ya. Itu yang untuk yang tadi SPBE tadi. Itu paling gampang memang layanan pengadaan barang jasa Pak untuk dapat nilai tinggi Pak. Itu pengalaman kami karena mereka hampir semuanya kan pasti pakai SPSE kan. Jadi sebenarnya menunjukkan bukti-bukti itu saja pasti nilainya harusnya sudah 4 Pak. Jadi jenengan teman-teman LPSE itu sudah diuntungkan sebenarnya. Jadi jadi yang marahi tiba duduk aku berarti. Artinya karena sudah pakai SPSE. Nah, cuman agar nanti dapat 5, nah saya mendorong tuh dapat 5. Caranya itu tadi Pak, ngundang audit tadi, terus habis itu Bapak bikin aplikasi-aplikasi tambahan yang internal ya, misalnya kayak tadi untuk belanja apa yang internal, daftar harga dan lain-lain itu untuk penunjang dari SPSE. Nah dari situ nanti pas penilaian ditunjukkan semua, sudah pakai yang SPSE pusat, sudah diaudit, lalu sudah punya aplikasi yang untuk pendukung itu, lalu jenengan minta ke tim yang Jombang yang ngisi Kemenpan, tolong ya khusus yang layanan pengadaan barang jasa diklaim 5, ojo diklaim 3 ya, diklaim 5 gitu ya. Gitu Pak. Nanti paling banter-banternya muduk 4. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Nggih Pak. Monggo Pak. Ya. Dari Pak Hadi Bapeda Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hadi dari Bapeda, Pak. Oh, siapa Hadi? Ya, ini saya orang baru dulu ganti nih Mbak Dias. Woi, Mbak Dias kemana Pak? Dias ke BKD. Pak. Oke, siap. Terkait Smart City, Pak, saya pernah sepintas pernah membaca kalau nggak salah yang Pak Tony itu Pak ya. Nggih Pak. Di dalam situ kan ada istilah sesuai kebutuhan semacam komputer atau apa-apa. Itu kalau nggak salah untuk tahun usulan tiap OPD mengusulkan komputer sebanyak ini atau sejenis ini. Itu untuk berlaku tahun berapa? 2021 atau 2022, Pak? Itu kita bikin perencanaan 2019 sampai 2023 Bapak Ibu sekalian. Nggih. Artinya memang makanya sebenarnya sudah ada perencanaan, monggo dimanfaatkan dan itu bisa diupdate Pak. Misalnya sekarang gini, RKA Bapak Ibu sudah dicetok. RKA Bapak Ibu sudah dicetok. Nah, itu nanti monggo diupdate, disesuaikan. Artinya untuk keamanan nih. Makanya tapi yang nanti 2022, 2023 monggo diupdate, Pak. Jadi agar RKA-nya itu betul-betul
sesuai dengan peta rencana gitu. Nah, yang kita dulu mengusulkan juga dasarnya dari analisis kebutuhan Bapak Ibu sekalian dan dari data-data Bapak Ibu sebenarnya gitu. Itu untuk 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Pak, per tahun ada tiap OPD. Ya, mohon maaf, kalau yang tahun 2022 ini kan baru menyusun RKA, Pak ya. Saat ini ada beberapa OPD yang nggak terpenuhi suatu misal. Nah, itu monggo, artinya dari usulan belanja itu ya, atau peta rencana tadi, itu berarti ditambahkan saja Pak. Jadi kegiatannya itu nanti karena itu masuk di peta rencana SPBE namanya, itu biasanya kegiatannya review itu biasanya yang mengadakan adalah teman-teman Kominfo. Tapi kalau ternyata anggarannya nggak ada tahun ini review itu di Kominfo, Bapeda kalau misalnya Bapeda ada anggaran. Jadi lakukan kegiatan review peta rencana SPBE sama arsitektur itu untuk menambah dan mungkin mengurangi dan menyelamatkan apa-apa yang misalnya dikerjakan tapi tidak ada di perencanaan gitu ya, itu dimasukkan, termasuk nanti memverifikasi lagi, oh ini ternyata wis nggak relevan karena ada peraturan baru gitu. Makanya setiap tahun memang peta rencana SPB itu harus direview dengan melibatkan semua OPD Pak gitu. Terus kalau misalnya ada yang tidak masuk, nah itu diamankan Pak, diamankan dalam arti di kegiatan review itu dimasukkan di situ. Tetapi waktu dimasukkan itu kalau itu harus ada benang merahnya, harus ada pendukungnya. Tim kami biasanya melakukan analisis di kegiatan review itu. Misalnya ternyata Bapak Ibu nyetok beli laptop 30 gitu ya. Tidak ada perencanaan sama sekali. Nah, ini nanti kami bantu Pak. Kami bantu, Pak, kenapa kok butuh 30 laptop? Nah, ini dari wawancara itu akan muncul alasan-alasan termasuk kebutuhan gitu sampai ke rekomendasi speknya. Intinya apa yang sudah ditetapkan di RKA harus diamankan dengan dimasukkan di dalam peta rencana SPBE. Apa yang belum ditetapkan bisa mengacu ke peta rencana SPBE. Kalau ada yang kurang nanti ditambahin. Begitu Pak. Jadi masih artinya bisa living dokumen. Artinya dokumen peta rencana itu sebagai dokumen pengaman sekaligus dokumen panduan untuk perencanaan. Ngeten Pak. Yang kedua itu kaitannya dengan SPBE terkait pemenuhan Bapeda tadi disinggung Pak Tony kalau nggak salah SIPD. Kira-kira dipasang berapa Pak untuk SIPD itu anu Bapeda Pak ya tanggung jawabnya. Terima kasih. Iya Pak. Kalau di SIPD itu sendiri sebenarnya nanti masing-masing nanti saya lihat untuk ini ya Pak, di SIPD itu kita lihat koordinator untuk yang memiliki akun admin itu dari Bapeda Pak. Nanti saya coba lihat di teman-teman yang lain, kebetulan Pak Bisma di tim kami yang bantu juga. Ini kan kami ngerjakan Bapeda yang untuk itu kan website dan lain-lain itu. Itu kami memang bantu Kominfo, bantu Kemendagri itu untuk pembangunan aplikasinya juga. Nah ini selama ini kami membagikan admin akses adminnya itu ke Bapeda, lalu Bapeda itu yang membagikan lagi ke yang lain-lain gitu. Ke OPD-OPD lain untuk mengisi itu. Nah, karena di SIPD ada fungsi yang perencanaan tadi. Jadi pas bagian perencanaan, budgeting dan lain-lain itu nanti Bapeda menggunakan itu. Nah, nanti untuk pasal berapa dan ini monggo nanti saya carikan juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah secara teknis pelaksanaan selama ini Bapeda yang menjadi koordinator admin utamanya. Lalu kemudian dibagikan lagi ke admin-admin OPD untuk bisa mengisi SIPD tadi. Non sewu kalau di Jombang sudah memakai SIPD Pak Ji? Sudah Pak. 2 tahun berjalan. Oke, siap. Nanti challenge-nya biasanya adalah bagaimana agar semuanya ngisinya nggak manual. Kayak kita bantu di Kota Madiun itu datanya tinggal narik gitu terus kemudian bisa bantu lebih mudah ngisinya. Kalau semua OPD sudah pakai, kira-kira dipatok skor berapa Pak itu Pak kira-kira? Kalau sudah pakai SIPD itu harusnya 4 Pak. Gampang kok Pak gitu. Makanya kalau udah pakai kayak gitu tunjukkan sudah pakai SIPD. Nah nanti pertanyaannya gini Pak, yang pakai itu semua OPD atau cuma Bapeda? Nanti pasti gitu. Nah itu yang harus ditunjukkan jenengan ketika wawancara itu tunjukkan bahwa login-nya itu ada login semua OPD. Jadi bukan cuma Bapeda. Ini ya
OPD ini sudah login, ada ininya ini. Jadi idealnya di situ waktu ada wawancara, itu nanti ada perwakilan OPD untuk bisa menunjukkan dia pakai SIPD itu. Karena nanti dibuktikan dia login ke situ. Karena dulu ada ini Pak, ada satu Pemda di kami itu dia nggak bisa nunjukkan. Jadi dia cuman selalu kalau nunjukkan itu loginnya Kominfo terus. Gitu. Jadi dia nggak bisa nunjukkan loginnya OPD lain. Nah itu nanti levelnya berarti penggunaannya masih terbatas di 1-2 OPD saja. Itu nilainya bisa, walaupun pakai aplikasi pusat, tapi yang pakai cuma 1 OPD saja, itu nilainya bisa 2 Pak. Bisa 2 atau 3 gitu. Jadi insya Allah 4 Pak. Insya Allah 4 catatannya adalah Bapak tunjukkan bahwa aplikasi SPD itu diisi oleh semua OPD. Terima kasih Pak Tony. Iya Pak. Terus. Pak, ini kalau saya nyampaikan gini, ampun, waktu nanti ada wawancara, Bapak terus ngendiko ya. Itu kata Pak Tony gitu ya. Jadi ini kita ngobrol sebagai saya narasumber, tapi saya tidak membawa diri saya sebagai evaluator SPBE dan saya bukan orang Kemenpan dalam hal ini. Jadi jangan dikonfirmasikan dengan ini. Pak, katanya kalau udah ini nilainya 4 gitu. Jadi enggak gitu. Jadi Bapak ini saya kasih tips-tipsnya aja. Monggo nanti dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, karena ini melibatkan semua OPD dan Bapak Ibu pimpinan, monggo secara pribadi nomor HP saya tadi bisa dicatat, G. Tadi nomor saya 0812 177 62280 ya, 0812 177 62280. Baik nanti dalam hal SPBE ini Bapak Ibu bisa WA saya, atau dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang nanti sifatnya per OPD juga bisa ke kami, atau sampai ke untuk inovasi-inovasi yang smart city yang menjadi tanggung jawab dari OPD Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita bicarakan ini masih layanan dari Pemkapnya. Nah, kalau yang nanti smart city itu lebih luas lagi untuk inovasi yang lain. Mudah-mudahan dengan hari ini saya berharap Bapak Ibu sekalian memiliki kita persamaan persepsi, kita fokus pada indikator tadi kita perbaiki, insya Allah nilainya nanti naik, sekaligus sistem dan layanan kita insya Allah akan lebih baik Pak. Gitu. Dan insya Allah saya selalu percaya dengan sistem yang diperbaiki, dengan sistem IT tadi lebih transparan, lebih terdokumentasi, lebih prosedurnya lebih jelas gitu ya. Mangke insya Allah layanannya akan lebih baik. Dan dengan nawa itu Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah saya kok selalu percaya itu akan jadi jariah kita. Walaupun kita nanti dipindah ke OPD lain, kita menginisiasi itu, insya Allah jadi jariah kita. Gitu. Gitu Pak, matur suwun. Masuk izin Pak Tony. Salam kenal. Terima kasih Pak Tony. Dan tentunya saya juga menyampaikan terima kasih pada Pak Asisten dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan rasa terima kasih ini barangkali baru pertama kali ini kita semuanya bisa kumpul bersama-sama ini Pak. Dalam rangka untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan makna SPBE itu sendiri apa. Karena saya secara pribadi tentunya untuk mempelajari SPBE ini juga butuh waktu. Jadi memang SPBE ini menjadi sesuatu yang memang butuh pemahaman bersama dan butuh penyepakatan bersama. Tanpa itu semua juga tidak akan bisa berjalan secara baik. Pada kesempatan ini ada beberapa hal. Ini saya sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih bahwa Pak Tony sudah memberikan pencerahan pada kita semua berkaitan dengan arti maupun makna SPBE itu sendiri. Dan tentunya kaidah utamanya sebenarnya bukan masalah nilai sebenarnya kalau saya Pak. Masalah nilai. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang sama pada semua OPD tentunya nanti di Kabupaten Jombang, dan barangkali kalau saat ini mungkin yang core of the core itu hanya mungkin 11 kan gitu ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan mulai dari perencanaan, penganggaran, audit, kepegawaian, layanan perkantoran, pengadaan barang jasa dan sebagainya ini. Dari beberapa hal tersebut memang ya mudah-mudahan ini juga nanti
bisa segera disikapi oleh teman-teman di pemerintah Kabupaten Jombang. Karena tadi Pak Asisten sudah menyampaikan bahwa SPBE ini sudah menjadi indikator kinerja daerah IKD. Kalau sudah ada menjadi IKD, paling tidak dari 11 ini renstranya juga sudah memuat itu semua kan gitu. Nah ini kalau sudah renstranya memuat, saya yakin arsitektur yang pernah dibuat oleh Pak Tony beserta tim ini pasti akan masuk kan gitu. Nah, ini mudah-mudahan juga nanti teman-teman Bapeda segera memahami konsep besar ini kan gitu. Memahami konsep besar. Kalau tidak memahami konsep besar itu ya kita lost semuanya, Pak. Kita akan lose terus. Ini yang pertama. Yang kedua, kita butuh adanya pemahaman yang seirama, tadi sudah disampaikan. Aplikasi itu adalah tahapan kesekian. Bukan menjadi tujuan utama kan itu aplikasi. Tapi aplikasi ini sebagai salah satu sarana. Tapi di dalamnya tadi Pak Tony sudah menyampaikan, percuma membuat aplikasi banyak jika tidak bisa diintegrasikan satu dengan yang lain. Contoh ini kalau sama. Tadi sudah menyebutkan begitu pentingnya nomor induk pegawai. Yang gitu, NIP. Dipakai untuk apa NIP itu nanti? Oh, terkait dengan gaji. Terkait dengan, seumpama ini, tambahan penghasilan pegawai. Terkait dengan apapun layanan-layanan yang nanti butuh diintegrasikan. Nah, pada saat mengintegrasikan berarti harus ada pemahaman yang sama berkaitan dengan, ya tadi, aplikasinya ini harusnya resources-nya diberikan kepada Kominfo, supaya Kominfo bisa mengintegrasikan. Jika resources-nya aja tidak diberikan, bagaimana bisa mengintegrasikan? Nah, pemahaman inilah yang mendasar ini Pak Tony, barangkali perlu untuk menjadi sebuah, artinya itu kesepakatan bersama, dan ini mohon kepada Pak Tony untuk bisa, ini barangkali levelnya masih, ya ini level kita masih level menyamakan persepsi untuk itu, Pak. Jadi tujuan utamanya barangkali kalau berkaitan dengan aplikasi, saya pikir itu barang mudah, tinggal Pak Tony saya butuh aplikasi ini, tapi setelah aplikasi dibuat oleh Pak Tony, tidak bisa kami integrasikan, kami juga tidak diberikan user password, kami tidak bisa masuk, apalah gunanya aplikasi itu, kan gitu. Nah ini contoh-contoh hal kecil yang memang itu harusnya menjadi sebuah komitmen bersama di tataran internal pemerintah Kabupaten Jombang. Saya kira itu dua hal itu Pak Tony barangkali bisa diberikan penjelasan sedikit, tidak usah panjang-panjang, 10 menit, tapi itu betul-betul kami nantinya akan memiliki tujuan yang sama ke arah sana. Gitu Pak Tony. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Kadin. Pak Kepala Dinas dan Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, satu yang terpenting Bapak Ibu, ini fenomena ini terjadi bukan cuma di Jombang, ya. Saya kebetulan bantu juga di banyak kabupaten di Jawa Timur. Yang harus dimengerti dengan Perpres 95 itu filosofinya adalah aset SPBE itu tidak ada lagi merupakan aset OPD, itu tidak ada lagi Pak. Jadi aset SPBE itu kalau Bapak Ibu bikin aplikasi, satu OPD bikin aplikasi, maka aplikasinya itu menjadi asetnya Pemkab, semua OPD boleh pakai. Ini Pak nggih. Kami biasanya membantu, nanti saya cek lagi dulu, kami bantu teman-teman Bapeda bikin Perbup SPBE apa mboten nih. Saya agak lupa ini. Kami biasanya membantu tuh nanti kami membantu Perbupnya juga. Di dalam Perbup SPBE pemerintah daerah itu kami biasanya memasukkan itu Pak. Dados mboten cuma komitmen. Ini harus jadi peraturan, harus tertulis di peraturan bupati. Dan ada pasal yang biasanya kami masukkan di situ. Apa itu pasalnya? Ngeten Pak. Jadi aplikasi yang dibikin oleh OPD, ya bukan cuma aplikasi, semua komponen SPBE yang dibuat oleh OPD harus mengacu kepada arsitektur SPBE Kabupaten Jombang. Jadi semuanya itu Pak perencanaannya integratif, nggih Bapak Ibu.
Tidak ada lagi perencanaan tuh OPD tidak peduli dengan OPD lain. Jadi itu sudah integratif levelnya sudah masuk level kabupaten. Nah, tadi dalam hal kepemilikan tadi juga sudah diatur Pak. Biasanya dalam Perbu kami sudah ngatur di situ bahwa dalam pembuatan aplikasi oleh OPD, OPD wajib berkoordinasi dengan Kominfo. Nah, berkoordinasi itu dalam arti bahwa Kominfo nanti ikut bantu ngecek, ada nggak di peta rencana SPBE arsitektur? Oh, ini surat pernah dibikin, kok bikin lagi gitu ya. Berarti harusnya, oh bedanya fiturnya saja. Ya sudah, kalau gitu tidak bikin baru, tapi nambahi aplikasi yang sudah ada. Nah, itu di Perbub biasanya ada, harus berkoordinasi. Lalu, harus tertulis Pak, di Perbub juga ada. Nanti saya belum ngecek ya, teman-teman bagian hukum dan teman Kominfo bisa cek juga. Harusnya ada pasal yang mengatur ngeten. OPD atau siapapun yang membuat aplikasi itu wajib, kalau dengan vendor itu wajib vendor itu memberikan, Pak, memberikan source code-nya. Ya, itu harus ada Pak. Jadi waktu bikin KAK, kerangka acuan kerja Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lupa kalau pakai vendor harus sesuai dengan Perbu tadi, vendor harus memberikan source code-nya, ya, source code-nya, harus membuat buku manualnya, ya, membuat buku manualnya, dan harus membuat desainnya, ya. Jadi source code-nya dikasih, desain bukunya dikasih, buku manualnya dikasih, buku desainnya dikasih, itu wajib. Lalu di dalam Perbu biasanya kami menyertakan ada aturan. OPD tidak boleh langsung tiba-tiba mengimplementasikan aplikasi itu, tapi harus melalui tahapan uji coba dulu di sistem yang terbatas. Jadi tidak sistemnya cut off, putus sistem lama, diganti sistem baru gitu. Harus diuji coba dulu. Nah, lalu Pak, nanti ada pasal di dalam Perbu itu begini. OPD wajib memberikan kopi source code dan kopi dari 3 buku tadi kepada Kominfo untuk disimpan di repositori Pemkab Jombang. Repositori itu tempat lemari penyimpanan, bisa fisik, bisa server. Jadi semua aplikasi yang dibuat oleh OPD itu wajib diberikan kopinya ke Kominfo, bukan menjadi milik Kominfo, tapi memang menjadi milik Pemkab gitu. Sehingga kalau ada apa-apa nanti bisa diotak-atik di source code-nya gitu. Begitu Pak. Jadi artinya integrasi tadi terjadi dengan cara sejak awal pemahaman bersama bahwa tidak ada lagi yang namanya aset OPD. Asetnya ini filosofinya ya. Artinya kalau bikin aplikasi, bikin infrastruktur itu memang dipakai bersama gitu, karena levelnya adalah level kota kabupaten gitu, sehingga perencanaannya harus bersama gitu. Nah, maka aplikasinya dengan demikian pasti dengan lewat koordinasi Kominfo tadi pasti bisa dipastikan untuk bisa diintegrasikan. Contoh, kamu pakai apa ininya? Oh Pak, saya pakai MySQL, saya pakai Oracle, saya pakai apa? Nah ini Bapak Ibu bisa, udah karena kita udah pakai MySQL biar gampang integrasikannya pakai MySQL semua misalnya kayak gitu. Yaitu itu lewat koordinasi tadi sehingga Kominfo bisa memberikan saran-saran teknis agar mudah diintegrasikan. Gitu Pak Bu. Jadi pertama pemahaman bahwa perencanaan terintegratif dan aset itu adalah aset Pemkab, bukan lagi kita bicara ego silo tiap OPD, dan itu harus diperkuat bukan cuma komitmen saja, tetapi dengan peraturan Bupati. Lalu dalam tahapan implementasinya ada SOP tadi, koordinasi, SOP pengembangan sistem tadi, layanan harus ada testing, harus ada seperti itu. Nah, insya Allah itu harus terus Pak. Dan saya tahu bahwa Pak Kadin itu memang perlu support yang kuat. Makanya tadi support kuatnya adalah dari tim koordinasi SPBE. Dalam hal ini Pak Sekda. Maka saya selalu monggo, mumpung Jombang sama Surabaya deket, kapan misalnya ngobrol dengan Pak Sekda, saya kemarin ke Ngawi juga hanya dalam rangka ketemu Pak Sekda. Saya diundang ke Balikpapan juga kayak gini ketemu UPD sama Pak Kepala Dinas juga. Pak, yang penting Bapak ngobrol sama Pak Sekda.
Ini hanya untuk menyampaikan ke Pak Sekda bahwa ini beliau yang akan dinilai di Permenpan 59 2020 gitu. Sehingga nanti koordinasi lintas OPD itu dilakukan Pak Sekda dengan sekretaris atau agenda itu disiapkan oleh mungkin Pak Kepala Dinas Kominfo gitu ya. Sehingga perbincangannya di tim koordinasi SPB itu ada kepala dinas OPD. Sehingga nanti pada level strategis seperti itu, nanti kesepakatan bersama akan bisa dilakukan dan bisa terformalisasi lewat Perbup dan termonitor, tereksekusi lewat tim koordinasi SPBE. Ngeten Bapak. Jadi, saya kira pertemuan sudah kita cukupi sekian. Yeah. Jadi yang jelas tadi yang disampaikan Pak Tony sudah kita serap semua yang terkait dengan pengetahuan SPBE. Tentunya rencana selanjutnya tentunya kami akan melaporkan Pak Sekda yang tadi disampaikan Pak Tony, tadi bagaimana koordinasi dan sebagainya, termasuk perbaikan SK tadi Pak ya yang di bawah koordinasi Pak Sekda khususnya. Dan untuk teman-teman yang 10 tadi yang terkait dengan langkah cepat untuk menghadapi 2021 ini 4 bulan ya Pak Tony. Tentunya disiapkan tadi yang terkait dengan 10 PD untuk masing-masing layanannya. Sehingga selanjutnya nanti dari kita, dari Sekda, Pak Adi ya, Bu Nita, dan bagian organisasi, tentunya hal ini tentu kita lakukan pendalaman lagi terkait dengan rencana aksi yang selanjutnya Pak. Sehingga di 4 bulan ke depan ini sudah segera kita ketahui di mana sih titik lemahnya, apakah tadi seperti arsitektur ya dari perencanaan SPBI-nya itu bagaimana hubungannya dengan Renstra OPD yang 10 tadi. Itu Pak Tony dari kami. Siap. Kita cukupkan sekian pertemuan ini. Terima kasih atas beberapa hal yang disampaikan tadi. Semoga semua menjadi berkah barokah dari Pak Tony. Karena ini ilmu Pak Tony dan kami dari Pemkab Jombang. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas kami akan secara personil Pak ya bisa ke Panjenengan. Mungkin kami nanti masuk Pak Sekda kapan bulan ke Surabaya ke Panjenengan sehingga langkah-langkah strategis 2021 ini untuk SPBE Jombang yang tadi dimotivasi Pak Tony. Ini harus motivasi Pak. Kita 5 atau 4 ini. Kalau 4 ya 4. Nah, kalau 4 kita sudah ada kiat-kiat tadi sudah mau itu ya. Tentunya kita 4 aja Pak Tony ya. 4 kita sepakat 4 karena di RPJMD kita maksimal kita 3. Jadi 4 insya Allah bisa kita capai dengan komitmen semua pimpinan ya. Dan tentunya dari teman-teman yang saat ini diwakilkan Pak Yusuf dan sebagainya, mohon nanti dilaporkan pada pimpinannya untuk segera menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Tony. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit Bapak Ibu sekalian, Pak Asisten, Pak Kepala Dinas, dan Bapak Kepala Dinas yang lain. Izin bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Allahumma sholli ala Muhammad.